Itu memang Ye Chen. Karena ia tidak sangat akrab dengan Blackstone Town, ia bingung tentang yang salah satu rute adalah jalan pintas, jadi dia agak terlambat. Untungnya, ia meminta seseorang untuk rute, kalau tidak, ia tidak akan berhasil di sini pada waktu. Melihat bahwa seleksi itu belum dimulai, Ye Chen disambut dengan tinjunya digelar di depan dadanya, dan mengatakan saya Ye Chen, seorang murid dalam dari Sky Cloud Martial School. Salam, pemimpin Lin. Lin Tianan dipaksa tertawa, dan mengatakan, jika Anda telah tiba sedikit kemudian, kita akan mulai tanpa Anda. Salah satu murid dari Purple Sun Martial Palace sindir sebenarnya, itu tidak benar-benar membuat perbedaan jika Anda mampu membuat atau tidak. Tapi sekarang kau di sini, Anda bisa setidaknya tinggal di sini secara gratis. Haha, jika saya ingat benar, para murid Sky Cloud Martial Sekolah suka mengambil keuntungan dari orang lain, sekarang aku akhirnya bisa mengkonfirmasi rumor. Sebuah murid Emerald Martial Palace terganggu. Anda murid-murid dari Sky Cloud Martial Sekolah tidak bahagia sama sekali. Mereka marah tentang tuduhan para murid lain, tetapi mereka juga marah Ye Chen, untuk pidato arogan. Para murid dari Utara Salju Martial Academy dan Rudra Sekolah Martial memilih untuk tidak terlibat dalam hal ini. Tapi, mereka agak merasa kasihan murid-murid dari Sky Cloud bela diri sekolah dan khususnya Ye Chen. Adapun murid dari lembaga bela diri lain, mereka tidak bisa lagi bahagia, Anda bahkan bisa melihat ekspresi sombong di wajah mereka. Ye Chen mencibir kami akan mencari tahu nanti, yang merupakan salah satu yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Apapun yang Anda katakan sekarang bahkan tidak layak kentut. Anda mencari kematian, kata Ye Chen memprovokasi para murid Purple Sun Martial Palace. Seorang remaja jangkung yang sekitar 6 kaki tinggi, berjalan keluar dari keramaian. Dia sangat besar, dan tampak seperti beruang dengan leher yang tebal. Lengannya tebal dari paha orang normal. Sudah jelas bahwa dia adalah seseorang yang memilih untuk melatih tubuhnya sebagai prioritasnya. Sebuah panas terbakar naik di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dia terbakar. Dia kemudian mulai berjalan menuju Ye Chen langkah demi langkah. Sementara itu, seorang remaja berjalan keluar dari kelompok murid Emerald Martial Palace. Meskipun ia tampak seperti remaja lainnya pada usianya, auranya hanya sekuat bahwa remaja tinggi. Tubuhnya berkelebat, dan kemudian muncul hanya 3 langkah menjauh dari Ye Chen. Agak transparan Zenki dirilis seperti lapisan tipis kabut, itu terdiri dari kekuatan misterius meledak. Dua berdiri tepat di depan Ye Chen, dan terus menatapnya. Mereka ingin mempermalukan Ye Chen di depan umum. Haha, Ye Chen ini telah berhasil piece off kedua Wang Kunyang dari Purple Sun Martial Palace dan Xiao Lai dari Emerald Martial Palace. Hal ini tidak akan berakhir dengan baik baginya. Orang pembawa sial benar, Wang Kunyang adalah di puncak mid kondensasi realm reality, hanya satu langkah agak jauh dari reality realm akhir kondensasi. Selain itu, ia terkenal karena kekuatan 10.000 poundnya, bahkan akhir kondensasi reality realm prajurit tidak akan berani untuk melawan dia, bahwa Xiao Lai bahkan lebih menakutkan, kecepatannya adalah manusiawi cepat, dan masing-masing dari serangan yang sangat mematikan. Semua lawan-lawannya baik kehilangan bagian tubuh mereka atau dibunuh secara brutal. Oleh karena itu, ia mendapat julukan sebagai Disesi Killer. Setiap orang takut kepadanya. Saya tidak berpikir itu akan terjadi sekalipun. Lin Tianan, pemimpin keluarga Lin, di sini. Bagaimana dia bisa membiarkan itu terjadi? Nah, itu benar. Ini terlalu buruk itu. Selama Chatters mereka, aura Xiao Lai Wang Kunyang dan telah tumbuh lebih banyak dan lebih kuat. Mereka sedikit mengangkat kepala mereka, dan melihat ke bawah di Ye Chen. Ye Chen baru saja akan mengajarkan mereka pelajaran, ketika Lin Tianan muncul. Tunggu, pemilihan akan dimulai. Silahkan, bisa Anda dua menunggu sampai pertempuran campuran. Lin Tianan mengalami sakit kepala sekarang, semua murid ini cukup arogan dan sangat sulit untuk mengontrol. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah bahwa murid yang disebut Ye Chen, terlalu arogan. Mengapa dia perlu dipusingkan dengan murid-murid dari Martial Palace Emerald dan Purple Sun Martial Palace? Semua orang tahu bahwa mereka tidak akan mentolerir jenis menggoda. Saya kira dia mungkin akan menderita selama pertempuran. Aku akan membiarkannya pergi untuk saat ini, karena itu pemimpin keluarga Lin bertanya, tapi setelah pemilihan selesai, saya akan membuat Anda jatuh berlutut dan menjilat sepatu saya. Wang Kunyang meludah di lantai, sementara ia melemparkan terlihat kotor di Ye Chen. Dia berhenti memancarkan auranya, kembali dan berdiri dengan sesama murid-muridnya. Sebaliknya, Xiao Lai mengatakan dalam sebuah cara yang menakutkan, saya harus mengakui bahwa Anda sangat beruntung.
Jika bukan karena pemimpin Lin, saya akan pasti patah lengan Anda. Tubuh Xiaolai bergeser, dan kemudian muncul di antara para murid dari Emerald Martial Palace, hanya menyisakan bayangan samar-samar di mana ia berdiri sebelumnya. Di sisi lain, semua murid dari Sky Cloud Martial Sekolah semua mengobrol dengan suara rendah. Mereka tidak tampak bahagia. Apa yang harus kita lakukan itu? Ye Chen adalah salah satu dari kami juga, membiarkan dia diganggu oleh orang lain, itu tidak membuat kita terlihat baik-baik. Apa yang bisa kita lakukan? Dia memilih untuk menjadi sombong, tanpa saudara senior kami dan saudara di sini, kita semua akan turun jika kita mengganggu demi dirinya. Jadi frustasi, mengapa saya tidak lebih kuat? Berhenti melamun, mencoba dan mendapatkan dipilih pertama. Ye Chen yang baru saja bertarung, ternyata ekspresi. Bahkan, ia cukup kesal dengan sikap mereka. Untuk pertama kalinya, ia secara pribadi mengalami persaingan antara para murid dari berbagai lembaga bela diri. Namun, dia bukan sembarang murid normal dari Sky Cloud Martial School. Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi setelah bermain-main dengan dia. Ayah, telah seleksi mulai belum pada saat ini intens, suara lembut dan lucu, yang terdengar seperti kicauan burung kecil atau dering bel kecil terdengar. Lin Tianan tampak terkejut, dia menoleh dan berkata, Suer, aku tidak meminta Anda untuk tinggal di rumah. Saya ingin melihat seberapa kuat mereka murid. Karena saya akan menjadi pemimpin dari ramuan. Mengumpulkan tim anyways, mengapa tidak membiarkan saya menonton mereka melawan di luar pengadilan pelatihan? Seorang gadis muda perlahan-lahan berjalan di. Dia tampak sangat cantik. Dia mengenakan gaun merah muda, yang membuatnya terlihat sangat ramping dan indah. Memaksa keluar senyum, Lin Tianan memperkenalkannya kepada orang banyak. Ini adalah putri kecilku Lin Xiaoxue, dia akan menjadi pemimpin dari ramuan mengumpulkan tim besok. Nona Lin, Anda tidak perlu khawatir. Dengan Mi Wang Kunyang melindungi Anda, keselamatan Anda dijamin. Wang Kunyang percaya diri menepuk dadanya, dan berkata keras. Lin Xiaoxue mengangkat alis cantik, dia berkata sambil tersenyum, ya, terima kasih. Tapi sekarang, mari kita memutuskan 5 guardian sementara. Lin Tianan mengangguk, pemilihan ini resmi dimulai. Semua orang silahkan masukkan lingkaran putih. Mendengar dia, semua murid dari Martial Palace Emerald dan Purple Sun Martial Palace memasuki lingkaran putih pertama. Kemudian mereka mulai menatap sisa murid serius. Mereka tampaknya sangat yakin bahwa mereka akan menang. Semua murid dari Utara Salju Martial Academy memakai jubah putih. Mereka hanya sebagai kuat sebagai murid dari Martial Palace Emerald dan Purple Sun Sekolah Bela Diri. Meskipun para murid dari Rudra Bela Diri Sekolah yang selalu rendah hati, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Ketika giliran Sky Cloud Martial School untuk masuk, Wang Kunyang ejek, apa yang kalian lakukan? Seperti yang Anda akan lagian ditendang keluar segera, saya pikir Anda semua lebih baik tidak masuk. Tapi, bocah harus datang ke sini, karena saya tidak ingin membuang waktu mencari nanti. Menjaga kepala mereka rendah, semua murid dari Sky Cloud Martial Sekolah masih masuk lingkaran. Sejak tingkat kultivasi mereka yang sangat rendah, sisa murid tidak diganggu sama sekali, karena mereka merasa bahwa tidak ada gunanya melakukan hal itu. Setelah semua orang telah memasuki lingkaran, Lin Tianan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, pemilihan dimulai. Ledakan, ledakan, boom, sama seperti kata-kata Lin Tianan ini keluar, semua orang di ring mulai melawan. Dekuat Zenki berkumpul di ring seperti sungai bertemu di lautan. Beberapa orang sudah ditiup keluar dari ring. Lin Xiaoxue berpaling ke arah Lin Tianan dan bertanya, Ayah, Anda selalu mengatakan bahwa murid-murid dari Martial Palace Emerald dan Utara Salju Martial Academy sangat kuat, maka mengapa Anda mengirim mereka lembar misi untuk lembaga bela diri lain juga? Lin Tianan menjelaskan apapun yang saya pikir belum tentu hal yang benar untuk dilakukan. Kami hanya keluarga kecil, yang berarti bahwa kita harus menjaga hubungan baik dengan semua lembaga bela diri. Jika kita mengirim lembar misi hanya untuk Martial Palace Emerald dan Utara Salju Martial Academy, dan akademi lainnya nanti datang untuk tahu tentang hal itu, maka tidak ada lembaga bela diri lain akan bersedia untuk melakukan bisnis dengan kita. Murid-murid mereka akan membenci kita juga, beberapa bahkan mungkin membuat kesulitan bagi kita. Jadi, Anda harus ingat ini, setiap saat jika sesuatu melibatkan lembaga bela diri, Anda harus mempertimbangkan semua dari mereka, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keberpihakan. Ya, Ayah, Lin Xiaoxue tampaknya memiliki banyak pikiran. Lin Tianan tertawa. Perjalanan ini ke Red Blood Forest mungkin berbahaya, tetapi juga kesempatan besar untuk mengenal semua murid dari semua lembaga bela diri. Di antara mereka,
bahkan mungkin ada seseorang yang mampu menjadi seorang elder batin di masa depan. Jadi, ayah, siapa yang Anda paling suka? Xiao Lai dari Emerald Martial Palace dapat dianggap cukup bagus, tapi dia sedikit terlalu brutal, yang dapat menimbulkan masalah di masa depan dirinya. Wang Kunyang dari Purple Sun Martial Palace memiliki cadangan besar Qi, tapi dia tampaknya tidak memiliki kontrol yang baik dari itu. Saya tidak bisa menilai murid dari Rudra bela diri sekolah. Adapun Sky Cloud Martial School sudahlah. Dan di utara Salju Martial Academy, ada seorang murid bernama Wang Feng, yang tampaknya cukup bagus. Dia belum berbicara sejauh ini, tetapi jika saya tidak salah, dia mungkin yang paling kuat di antara mereka semua. Wang Feng Lin Xiaoxue tampak bingung, dia menoleh ke arah ring. Pada saat ini, ada sekitar 7 atau 8 orang, yang sudah didorong keluar dari lingkaran putih. Sebagian besar dari mereka berasal dari lembaga bela diri kecil, sementara hanya ada satu murid dari lembaga bela diri yang besar, dan dia dari Sky Cloud Martial School. Boom! Dalam kerumunan, seorang remaja dari utara Salju Martial Academy dengan tampilan dingin di wajahnya, dan seorang murid Rudra Martial School, bertukar serangan palem. Saat telapak tangan mereka bentrok, ada gelombang kejutan besar, yang menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, 3 orang telah ditiup keluar dari lingkaran. Tapi mengejutkan, Ye Chen, yang memiliki tingkat kultivasi terendah, berdiri masih di tengah-tengah lingkaran putih, seakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, tidak berpengaruh pada dirinya. Kedua Lin Tianan dan Lin Xiaoxue terkejut. Perhatian mereka sebelumnya terfokus pada remaja dingin tampak Wang Feng, tetapi kinerja Ye Chen segera menarik perhatian mereka. Orang ini tidak sederhana sama sekali. Ada orang lain yang juga cukup terkejut dengan ini, itu memang Wang Kunyang. Dia mudah ditendang keluar murid dari lembaga bela diri kecil. Wang Kunyang kemudian bergeser sasarannya, dan berlari menuju Ye Chen, saat ia tertawa jahat dan berkata, sedikit nakal, jika Anda sujud di depan saya dan menjilat sepatu saya sekarang, mungkin ada kesempatan untuk Anda. Jika tidak, hari ini, saya akan membuat Anda muntah 3 liter darah. Pembakaran berwarna kuning muda Zenki tiba-tiba diperluas. Wang Kunyang mengambil langkah besar dan berlari menuju Ye Chen, sementara dikelilingi oleh aura menakutkan. Dia menyembunyikan telapak tangan kanannya di belakang pinggangnya, ada api kuning menyala antara jari-jarinya. Coba dan mengambil 3 pukulan saya, jika Anda masih hidup setelah itu, maka saya akan membiarkan Anda hidup. Menghadapi aura menakutkan Wang Kunyang ini, Ye Chen gentar. Dia sudah mengambil keputusan, bahwa ia akan menggunakannya semua terhadap dirinya jika lawan bisa mengatasinya, maka itu baik-baik saja jika dia tidak bisa menangani itu dan meninggal, maka itu hanya berarti bahwa ia hanya meminta untuk itu. Karena ia tidak akan menjadi orang pertama yang tewas dalam pertempuran, Purple Sun Martial Palace tidak bisa secara terbuka mencari masalah. Wang Kunyang akumulasi semuanya Zenki, ia mengencangkan tangan kanannya dan melemparkannya keluar menuju Ye Chen, dengan api kuning melilit seluruh tinjunya. Anda mencari kematian, Mayor Sun Pembakaran Fist. Dibandingkan dengan Ye Jun Pembakaran Fist, Wang Kunyang Mayor Sun Pembakaran Fist bahkan lebih brutal dan intens. Serangan tinju masuknya tampak seperti matahari besar yang hendak membakar segala sesuatu di jalan. Semua murid yang Kitare dekat dengan mereka, bergegas untuk melompat jauh dari zona serangan untuk menghindari terbakar. Ye Chen berdiri masih sampai kepalan Wang Kunyang adalah hanya 1 meter dari tubuhnya. Kemudian ia juga melemparkan pukulan ke arah telapak masuk, tinjunya ditutupi api biru, dan menarik sudut indah di udara. Tiba-tiba, salah satu bisa mendengar raungan harimau, dan melihat naga biru di udara, yang sangat mengejutkan. Top rank mortal keterampilan Realm Tiger Roar Naga Fist. 2 tinju bentrok akurat, lampu berwarna kuning dan biru diresapi bersama-sama, sedangkan tinju terus bentrok satu sama lain, meledak dan membesarkan gelombang kejut yang tak ada habisnya. Tapi apa yang mengejutkan semua orang itu Wang Kunyang yang telah menyerah pertama. Semua pakaian di lengan kanannya robek terpisah, menunjukkan lengan sangat berotot. Namun, lebih dari otot-ototnya yang dibangun dengan baik, ada jumlah yang nyata darah yang keluar, sementara ada juga beberapa suara retak karena tulang-tulangnya menjadi rusak. Terkejut Wang Kunyang terpesona, sementara dia muntah banyak darah. Di mana Anda pikir Anda akan? Ye Chen tidak ingin membiarkan dia pergi begitu mudah, kakinya menyentuh tanah, dan kemudian tubuhnya menghilang sama sekali. Detik berikutnya dia muncul, dia sudah tepat di sebelah tubuh terbang Wang Kunyang ini. Mempertahankan kecepatan yang sama, Ye Chen mengangkat tinjunya, dan menekan 2 kali di dada Wang Kunyang ini. Ledakan. Boom. Tinjunya adalah 5 cm jauh di dalam tubuh Wang Kunyang ini,
suara-suara dari tulang rusuknya melanggar keras dan jelas. Tidak, menembak darah keluar dari mulut Wang Kunyang, ia tidak lagi mampu mengendalikan tubuhnya. Dia ditiup keluar dari lingkaran putih pada kecepatan tidak manusiawi, dan menabrak dinding bidang keluarga Lin. Seluruh dinding benar-benar hancur dan runtuh, itu dimakamkan tubuh Wang Kunyang ini benar-benar, tak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati pada saat itu. Diam, lengkap diam. Semua orang yang hadir berhenti apapun yang mereka lakukan, dan hanya menatap Ye Chen. Meninggalkan semua orang tidak ada waktu untuk terkejut, Ye Chen berpaling ke arah Xiao Lai dan mencemooh. Apakah kau tidak mengatakan Anda ingin mematahkan lengan dan kaki saya sebenarnya? Saya ingin tahu, apakah ada perbedaan antara definisi Anda melanggar lengan dan kaki, dan saya? Lin Tianan sangat tertekan, apakah Ye Chen ini berencana untuk membunuh Xiao Lai juga? Xiao Lai menelan air liur di mulutnya, berpura-pura menjadi tenang dan mengatakan Anda membuat kesalahan besar saat ini. Wang Kunyang adalah salah satu murid favorit dari Purple Sun bela diri sekolah. Sekarang Anda telah membunuhnya, Anda tidak akan dapat hidup lama. Jika Anda memilih untuk meminta maaf sekarang, Anda mungkin masih hidup. Jika tidak, hanya ada kematian menunggu Anda. Ye Chen tidak peduli tentang ancamannya, apakah Anda tahu berapa banyak murid dari Sky Cloud Martial School, telah kehilangan nyawa mereka di tangan murid-murid mereka. Saudara kami Wu dibunuh oleh para murid dari Emerald Martial Palace tahun lalu, Saudara Fei dinonaktifkan oleh mereka, Suster Miao berubah menjadi orang yang cacat mental oleh mereka. Sekarang saya hanya tersingkir satu Wang Kunyang, dan yang berani mengkritik saya selalu percaya bahwa jenius mati tidak lagi menjadi jenius, hanya yang hidup kaun. Hari ini, Anda tidak bisa lepas 3 pukulan saya, tetapi jika Anda masih hidup setelah itu, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Selesai berbicara, Ye Chen kembali meluncurkannya derek bayangan langkah. Tubuhnya bergeser, dan bergerak ke arah Xiao Lai. Begitu Ye Chen menghilang di udara, Xiao Lai adalah lebih cemas dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak lebih kuat dari Wang Kunyang. Karena Wang Kunyang tidak mampu mengambil bahkan satu pukulan dari Ye Chen, ia tahu bahwa ia tidak akan dapat mengambil itu baik. Pada saat itu, ia merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah untuk menggunakan keuntungan dari kecepatan untuk melarikan diri. Dia kemudian bisa menunggu kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Dia sangat bertekad tentang hal ini, karena ia tahu bahwa murid-murid dari Emerald Martial Palace selalu mampu menemukan cara untuk membunuh murid dari lembaga bela diri lainnya. So, Xiao Lai tidak peduli apapun kurang tentang seleksi, ia berlari menuju tepi lingkaran putih. Dia berpikir, Anda ingin menyakiti saya terus bermimpi. Tetap, melihat lawannya hendak meninggalkan lingkaran putih, Ye Chen mengangkat tangannya di udara. 5 pedang ki tajam menembak keluar, dan memblokir jalan Xiao Lai keluar. Mengusir, mengusir. So, ki pedang yang sangat cepat, setiap orang hanya bisa melihat 5 garis tipis beruntun masa lalu mata mereka. Mereka menusuk dada, bahu dan pinggang Xiao Lai, meninggalkan lubang berdarah kecil saat mereka melewati. Xiao Lai membeku sesaat. Tidak baik, dia benar-benar dapat membentuk pedang solid dengan ki-nya. Xiao Lai cukup terkejut menyaksikan ini, jika itu bukan karena dia menarik kembali tubuhnya sedikit, akan ada lubang cara yang lebih berdarah di tubuhnya, yang mungkin bahkan nyawanya. Jade Batal Ki Art. Xiao Lai cukup takut serangan pedang Ki Ye Chen dan sekaligus diaktifkannya Jade Batal Ki Art. Itu adalah seni defensif Mortal Realm peringkat teratas dari Emerald Martial Palace. Tiba-tiba, sebuah ki lapisan biru dengan 1 radius meter, muncul sekitar tubuh Xiao Lai, itu tampak seperti lapisan tipis kristal. Ding, ding, ding. Putaran kedua pedang Ki Ye Chen mendarat pada lapisan ki. Dampaknya menghasilkan suara mirip dengan mencolok logam terhadap logam. Ki pedang tidak bisa bergerak bahkan 1 inci lebih lanjut ke layar dan benar-benar diblokir. Pemotongan tangan. Setelah ia berhasil diblok serangan Ye Chen, Xiao Lai membuang serangan cakar. Retak. Tanah itu benar-benar hancur karena gelombang kejut. Cakar dibuat dengan membentuk ki-nya seperti pisau melengkung, dengan masing-masing dari mereka sangat tajam. Mereka datang mengiris melalui udara, menyerang ke arah Ye Chen. Derek bayangan tidak meninggalkan naga jejak, 1 terbang di langit. Angka Ye Chen kabur saat ia bergerak menuju Xiao Lai. Dia mudah dihindari serangan Xiao Lai, dan muncul tepat di atasnya. Tanpa penundaan, ia langsung melemparkan pukulan tepat di Xiao Lai. Lampu biru yang kuat yang muncul bersama dengan raungan keras dari harimau, tak tertahankan cerah. Begitu ia diadaptasi matanya dengan cahaya terang, semua yang Xiao Lai bisa melihat naga terbang yang terbuat dari biru ki, menuju ke arahnya. Itu panjang 4 meter,
dan memiliki cakar yang tajam, serangannya diisi dengan niat membunuh yang kuat diarahkan menuju Xiaolai. Jika saya turun, saya akan membawa Anda ke bawah bersama dengan saya. Mata Xiaolai terbuka lebar, ia berdiri diam, dengan kedua lengan terentang terbuka lebar di udara. Dia tampak seperti dia sudah siap untuk mengambil serangan naga terbang biru. Ledakan, ledakan, boom. Dengan setiap langkah Xiaolai mengambil mundur, ada ledakan besar di bawah kakinya. Setelah 10 langkah, seluruh tubuhnya ditiup tinggi ke udara, dengan lampu biru berkedip di sekelilingnya. 2 pukulan. Ye Chen mengabaikan fakta bahwa Tiger Roar Naga Fish biaya dia banyak Zen Qi dan membuang 2 pukulan. Ki naga biru diputar-putar Xiaolai, dan benar-benar menelannya udara pertengahan. Kemudian, terus terbang tinggi ke langit sambil membawa tubuhnya. Itu tampak seolah-olah ada naga nyata terbang di langit. Ledakan. Boom. Debesar Ki lapisan biru meledak seperti kembang api udara pertengahan, bahkan dicelup sekitarnya biru. Tak lama setelah ledakan, sosok manusia mendarat di lantai, dekat dengan tempat Wang Kunyang adalah. Hu Ye Chen menghembuskan nafas besar udara. Tiger Roar Naga Fish adalah peringkat Mortal Realm tinju seni atas. Dia telah memilih ini ketika ia memilih murni Juni Zen Qi seni, dan sudah benar-benar menguasai ke puncak tahap tertinggi, setengah bulan yang lalu. The Flying Dragon di Sky adalah langkah membunuh macan Roar Naga Fish Art. Dulu sampai banyak Zen Qi. Hanya 3 pukulan digunakan sebagai banyak Zen Qi 10 pukulan normal. Itu juga sangat kuat, dan hampir setara dengan keterampilan rendah Realm peringkat Earth Martial. Tapi, Xiaolai adalah mid kondensasi reality Realm prajurit setelah semua, ia juga memiliki seni defensif seperti Jade Battle Ki Art. Jadi, itu akan benar-benar sulit untuk mencoba dan menyakitinya dari kejauhan. Jika ia berhasil menghindari Flying Dragon pertama dalam serangan Sky, ia mungkin akan berhasil bertahan 3 pukulan dengan seni defensif. Melihat sekeliling, Ye Chen menyadari bahwa ada banyak orang menatapnya kaget, seolah-olah ia adalah semacam monster. 2 mid kondensasi reality Realm prajurit bahkan tidak bisa mengambil 3 pukulan. Aku melihat salah. Sangat kuat. Kapan seseorang seperti ini muncul di Sky Cloud Martial School ketika ia mencapai reality Realm mid kondensasi, maka ia mungkin bahkan tidak takut mereka terlambat kondensasi prajurit reality Realm. Pastinya, menantang 2 jenius di luar kultivasinya, kekuasaan semacam ini bukan hanya tentang tingkat kultivasi apapun lagi. Para murid yang tersisa dari Emerald Martial Place dan Purple Sun Martial Palace penuh berbagai pikiran. Tapi ada satu pikiran yang melintas melalui semua pikiran mereka, kita tidak bisa meninggalkan orang ini hidup, ia pasti akan menjadi ancaman kuat di masa depan. Aku harus kembali dan memberitahu saudara-saudara senior mengenai ini dan membuat mereka untuk membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan dia tumbuh setiap kuat dan EBSP. Satu-satunya orang yang cukup senang tentang apa yang telah terjadi sebelumnya jelas para murid dalam dari Sky Cloud Martial School. Meskipun itu sangat kompetitif di sekolah, itu tidak pernah ini intens dan mengancam jiwa. Di luar sekolah, kompetisi bisa dikatakan 10 kali atau bahkan ratusan kali lebih intens. Sky Cloud Martial Sekolah memiliki banyak jenius di masa lalu, yang sangat berbakat, tetapi telah akhirnya dibunuh oleh murid-murid dari sekolah lain. Itu sangat sedih kehilangan mereka, atas nama kompetisi. Sekarang ada lagi murid batin yang kuat dari sekolah yang sama, semua murid akan merasa bangga untuk hanya berada di sekolah yang sama seperti dia. Jika tidak, itu akan menjadi seperti apa yang terjadi sebelumnya. Bahkan ketika mereka dipermalukan oleh murid-murid dari sekolah lain, mereka tidak akan mampu untuk bahkan melawan. Itu sangat frustasi. Good job, Saudara Ye. Ketika 3 orang berkumpul, satu terkuat ditujukan sebagai guru. Meskipun para murid tidak akan mengatasi Ye Chen sebagai guru belum, mereka akan senang untuk memanggilnya Brother. Catatan ini pepatah, aku tidak mampu untuk datang dengan sesuatu yang dekat. Ini kira-kira berarti bahwa satu terkuat dihormati oleh sisanya. Ye Chen masih tampak sama, ia berpaling kepada murid-murid yang tersisa dari Emerald Martial Palace dan Purple Sun Martial Palace. Apakah Anda ingin berjalan keluar dari dirimu lingkaran, atau saya harus mengantar Anda keluar? Saya berani Anda. Salah satunya tidak mampu untuk meletakkan harga dirinya dan berseru. Boom! Mata orang itu pergi kabur, ketika kepalan Ye Chen mendarat di tubuhnya. Tubuhnya terbang keluar dari lingkaran. Melihat ini, sisa murid tidak berani mengatakan lagi, mereka melompat keluar dari lingkaran putih satu demi satu. Ye Chen, Anda begitu mati, saudara senior saya dan saudara tidak akan pernah membiarkan Anda pergi dengan ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda hanyalah sebuah kondensasi reality Realm prajurit awal,
Anda akan mati ketika Anda menghadapi akhir kondensasi reality realm prajurit. Kami Emerald Martial Palace pasti akan mengutus seseorang untuk Anda. Ketika telah mereka murid dari Emerald Martial Palace pernah diperlakukan seperti ini, mereka mengangkat Xiao Lai yang masih tak sadarkan diri, dan meninggalkan mereka mengucapkan kata-kata. Hanya ada 3 murid yang datang dari Purple Sun Martial Palace, 1 sudah diambang kematian, 1 terluka parah, dan satu-satunya yang tersisa jelas tidak dapat membawa 2 orang sendirian. Jadi, dia tidak berani mengatakan apa-apa untuk Ye Chen. Tapi ia telah mengutuk Ye Chen terus di dalam hatinya, dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia sendiri akan membalas dendam atas penghinaan hari ini. Lin Tianan tampak seperti dia sedang mengalami waktu yang sangat sulit. Dia meminta seseorang untuk mengirimkan Wang Kunyang dan murid yang lain Purple Sun Martial Palace, yang terluka parah ke hasil batin. Ia berencana untuk menggunakan obat terbaik untuk menyembuhkan mereka. Jika tidak, ia takut bahwa bahkan pemimpin Purple Sun Martial Palace mungkin menyalahkan mereka, dan bahwa tidak akan menjadi hal yang baik untuk keluarga Lin. Di dalam lingkaran putih, ada 7 orang yang tersisa. Ye Chen, ketiga murid Rudra Martial Palace, dan 3 murid Utara Salju Martial Academy. Ye Chen memiliki kesan yang cukup baik dari para murid dari kedua lembaga bela diri. Setidaknya, ia tidak membenci mereka, jadi dia berkata, masih ada 7 dari kami pergi. Kami harus mendapatkan 2 lebih banyak, saya kira kita harus melanjutkan dengan pilihan. Tidak perlu. Seorang gadis ramping tinggi yang tampaknya menjadi pemimpin para murid dari Rudra Bela Diri Sekolah, berkata kepada murid laki-laki di sampingnya, Saudara Yang, tingkat kultivasi Anda sedikit lebih rendah, sehingga langkah out. Ya, itu murid laki-laki bahkan tidak ragu-ragu sebelum ia melangkah keluar dari lingkaran. Dan remaja dingin cari, Wang Feng, tampaknya menjadi pemimpin kelompok Utara Salju Martial Academy, ia juga meminta salah satu yang lemah untuk menyerah seleksi. Akhirnya, ada persis jumlah yang tepat dari orang yang tersisa di lingkaran. Remaja gadis jangkung dikatakan Ye Chen sambil tersenyum Saudara Ye, Anda cukup mengesankan sebelumnya. Aku, Yuan Suemei sangat terkesan. Ye Chen tidak melakukan tampak terlalu senang tentang pujian, dia mengatakan ada begitu banyak jenius di dunia, saya hanya salah satu dari mereka. Aku takut untuk mengatakan ini, tapi saya tidak berpikir bahwa saya yang terbaik dari orang-orang jenius. Yuan Suemei membeku untuk kedua, dan kemudian dia tertawa, menarik. Ini hanya sebagai Saudara Ye mengatakan, memang ada banyak jenius di luar sana, yang dapat melawan melampaui tingkat kultivasi mereka. Tapi, tidak ada banyak seperti Anda. Juga, Anda harus sangat berhati-hati, para murid dari Purple Sun Perkawinan Palace dan Emerald Martial Palace tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Saya mendengar bahwa craving darah monster dari Emerald Martial Palace juga sebuah misi di sini. Mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Jika tidak, Anda mungkin berada dalam bahaya besar. Keinginan darah monster. Ye Chen mengerutkan kening sedikit. Orang itu harus menjadi murid dalam dari Emerald Martial Palace. Bagaimana dia mendapatkan gelar itu? Ye Chen bertanya, bagaimana kuat adalah craving darah ini monster? Dia tidak meminta tingkat kultivasi orang itu, karena ketika itu jenius yang bersangkutan, tingkat kultivasi hanya sepele. Itu tidak biasa bagi seorang mid kondensasi reality realm prajurit untuk mengalahkan akhir kondensasi prajurit reality realm. Jadi, hal yang paling penting adalah bukan pertempuran kehebatannya. Yuan Suemei melirik Wang Feng, dan menjelaskan Saudara Ye, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang 3 tahap generasi muda dari Windy Nation. Ye Chen menggeleng. Mungkin para murid yang telah bepergian untuk sementara waktu mungkin tahu tentang hal itu, tapi dia adalah seseorang yang baru saja menjadi murid dalam dan tidak punya koneksi kuat. Jadi, ia tidak tahu banyak. Oke, saya akan menjelaskannya untuk Anda. Yuan Suemei diselenggarakan pikirannya, dan perlahan-lahan menjelaskan. Meskipun ada tidak sebanyak jenius sebagai negara besar lainnya di Windy Nation, masih ada cukup banyak dari mereka. Secara umum, hanya jenius nyata akan dimasukkan dalam klasifikasi ini. Tahap pertama, yang merupakan tahap tertinggi hanya memiliki 3 orang, Tuan Muda Emerald dari Emerald Martial Palace, yang Master Utara Salju dari Utara Salju Martial Academy dan Master Duanmu Muda dari keluarga Duanmu. Mereka bertiga dianggap pemimpin dari generasi muda dari Windy Nation. Mereka mampu bersaing dengan jenius top dari negara lain, dan memenuhi syarat untuk menghadiri kompetisi 3 tahunan untuk Hidden Dragon Rank. Ada banyak orang di tahap kedua. Misalnya, inti murid patah palem Liu Wuxiang dari Emerald Martial Palace, yang batu Men Sipotian. Yang dicisple inti dari Utara Salju Martial Academy Aggressive Blade Yu Yue, Utara Salju Cepat Pisau Lin Qi,
Ouyang Lai dari Purple Sun Martial Palace, Golden Lake Ouyang Ming. Kami adik tertua dan saudara kedua dari Rudra Bela Diri Sekolah, Lotus Dewi Qin Yulian dan Rain Man Nan Gongyun para murid inti dari Anda Sky Cloud Martial Sekolah Zumei, dan Master Muda Hanshan Luo Hanshan. Tentu saja, semakin banyak orang ada, semakin sulit, mengabaikan perbedaan kekuatan mereka. Yang paling kuat mungkin dengan mudah mengalahkan satu yang paling lemah. Namun, mereka semua disebutkan dalam panggung yang sama. Saya tidak akan masuk ke rincian tentang tahap ketiga, karena ada terlalu banyak orang di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah murid-murid inti dari semua lembaga bela diri, yang sebagian besar di realm reality kondensasi akhir. Mereka sangat mungkin untuk menjadi kekuatan peringkat pertengahan Windy bangsa di masa depan. Ye Chen mengerutkan kening, jadi ini monster keinginan darah adalah seorang jenius tahap 3. Hehe, tidak persis. Dia berada di bawah 3 tahap, tetapi ia masih salah satu murid yang paling kuat, hanya saja tingkat kultivasinya tidak cukup ada bukan tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan tahap ketiga. Yuan Suemei menjelaskan. Setelah mendengar ini, Ye Chen mencoba membayangkan grafik kekuatan Rincin dalam pikirannya, dari tinggi ke rendah. Itu jauh lebih teanisir bila dibandingkan dengan sebelumnya, ketika ia tahu apa-apa tentang kekuatan sesama murid-muridnya. Adapun kompetisi untuk Hidden Dragon Rank ia menyebutkan, ia sudah mendengar tentang itu sebelumnya. Wilayah Nanzuo adalah wilayah terkecil di benua semangat sejati. Namun, wilayah terkecil ini masih jalan lebih besar dari dunia Ye Chen adalah dari. Itu jutaan mil dari tanah, di antaranya, ada 3 negara besar, 10 negara berukuran menengah dan 24 negara kecil, seperti Windy Nation. Semua seniman bela diri dari negara yang berbeda biasanya tidak berinteraksi lebih, karena jarak antara bangsa mereka. Hal ini membuat sangat sulit untuk mendapatkan ide dari kekuatan seniman bela diri di negara-negara lainnya. Oleh karena itu, 3 negara besar memutuskan untuk berkolaborasi dan mendirikan sebuah kompetisi 60 tahun yang lalu, untuk mendapatkan ide yang jelas tentang tingkat semua prajurit dari berbagai bangsa. Kompetisi untuk Hidden Dragon Ranking dirancang untuk anak-anak yang berada di bawah 24 dan dengan tingkat kultivasi pada atau di atas mid kondensasi reality realm. Acara ini diadakan sekali setiap 3 tahun, dengan 72 kontestan setiap kali. Meskipun 72 mungkin tampak seperti banyak, hal ini sebenarnya sangat sedikit. Di wilayah Nanzuo saja, ada miliaran orang yang hidup, sehingga terpilih sebagai salah satu dari 72 akan menjadi kehormatan terbesar. Dan sejauh Ye Chen tahu, dalam kompetisi Hidden Dragon Ranking lalu, yang berlangsung setahun yang lalu, Tuan Muda Emerald dari Emerald Martial Istana peringkat 68, sementara yang Master Utara Salju dan Tuan Muda Duanmu bahkan tidak di peringkat. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Tuan Muda Emerald lebih kuat dari dua lainnya, karena kadang-kadang Anda mungkin hanya memiliki nasib buruk dan bisa menghadapi lawan dengan keterampilan yang tepat untuk melawan Anda. Dalam situasi semacam itu, bahkan jika Anda memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu akan tetap tidak membuat banyak perbedaan. Banyak informasi melintas di pikiran Ye Chen, dia mengangguk Yuan Suemei, dan berkata, terima kasih atas informasi, saya akan berhati-hati. Wang Feng yang telah dingin sepanjang waktu ini, tiba-tiba berkata, bahkan craving darah monster harus memiliki kelemahan, jika kita bisa menemukannya, maka kita bisa mengalahkan dia dengan korban minimal. Ye Chen dipaksa keluar tersenyum, ia tahu bahwa murid-murid dari Utara Salju Martial Academy khusus dalam menemukan kelemahan lawan mereka dan memanfaatkan mereka untuk mendapatkan kemenangan, mereka tidak akan pernah memberikan lawan mereka kesempatan untuk melawan. Hal ini terlalu buruk bahwa Ye Chen bukanlah bagian dari Utara Salju Martial Academy, karena ia tahu bahwa bahkan dengan kekuatan jiwa yang kuat, itu masih akan sangat sulit baginya untuk menemukan kelemahan seseorang dan kemudian menyerang efisien. Namun, akan seseorang seperti darah craving monster dipukuli yang mudah. Lin Xiaoxue melihat bahwa mereka hanya berdiri di sana, bukannya datang kepadanya. Dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu untuk mendapatkan perhatian mereka. Selamat, Anda 5 akan menjadi guardian sementara untuk perjalanan ramuan mengumpulkan besok. Terima kasih. Yuan Suemei tersenyum kembali. Lin Tianan mengatakan, saya sudah meminta mereka untuk mempersiapkan kamar untuk kedatangan Anda. Makan malam akan disajikan di ruang makan, hamba akan mengingatkan Anda tentang hal itu. Juga, Red Blood Forest cukup berbahaya, kalian harus siap sepenuhnya. Malam ini, Anda mungkin harus mendapatkan istirahat yang baik. Terima kasih, Pemimpin Lin. Kelima tidak berani meremehkan Red Blood Forest, karena mereka tahu bahwa itu penuh binatang setan. Peringkat 4 binatang yang cukup umum di sana.
Bahkan jika Tuan Muda Emerald mengalami peringkat 4 binatang, ia tidak akan berada dalam posisi yang menguntungkan. Jika dia tidak hati-hati, ia bahkan mungkin berakhir mati dan akan menjadi bagian dari tanah. Matahari terbenam segera setelah makan malam, 5 kembali ke kamar mereka sendiri, dan tidak keluar lagi. Malam berlalu tanpa kata-kata. Kedua pagi hari, 5 dari mereka mengikuti tim ramuan mengumpulkan besar dan penjaga dari keluarga Lin, dan menuju ke barat dari Blackstone Town, di mana Red Blood Forest terletak. Di hutan menakutkan diam, semua orang berjalan dengan tenang. Semua orang cemas dan was-was, mereka terus melihat sudut-sudut gelap. Semua orang-orang yang membawa senjata, memegang erat-erat, dan mereka yang tidak, diam-diam akumulasi mereka Zenki, mempersiapkan bahaya yang mungkin mereka hadapi setiap saat. Meskipun semua orang menjadi sangat berhati-hati, mereka masih dapat mati menghindar. Seorang penjaga keluarga Lin tiba-tiba jatuh, wajahnya tampak hijau, dan ia terus meludah busa putih. Lin Xiaoxue mengerutkan kening, dia buru-buru berjalan. Setelah hati-hati mempelajari lingkungan, kelompok menyadari bahwa ada seekor laba-laba hijau besar yang merangkak pada leher yang mati penjaga. Itu mungkin tergantung dari pohon ketika ia berjalan melewati, kemudian menyerang diam-diam ketika ia tidak melihat, dan meracuninya. Ini adalah hijau beracun naga laba-laba gelap. Lin Xiaoxue dengan tenang menyatakan. Meskipun laba-laba ini hanya bisa dihitung sebagai peringkat 1 binatang, mereka membawa racun yang sangat kuat, yang bahkan bisa membunuh kondensasi reality rim prajurit dalam detik. Itulah sebabnya, mereka disebut utusan Deat oleh prajurit yang sering bepergian melalui Red Blood Forest. Ini berarti bahwa siapapun digigit oleh laba-laba ini tidak bisa diselamatkan. Ye Chen tersentak unnoticeably. Dia tidak berpikir bahwa Red Blood Forest akan lagi berbahaya daripada Silent Hills. Dia mengira, karena ia berhasil bertahan di Silent Hills, dia mungkin akan mampu bertahan Red Blood Forest. Namun, ia mengerti bahwa ia salah. The Red Blood Forest tidak hanya penuh monster menakutkan besar, tetapi juga memiliki makhluk mematikan kecil-kecil. Jika itu dia yang digigit laba-laba, ia juga mungkin tidak mampu bertahan hidup itu. Nona, dia sudah pergi. Mari kita lanjutkan. Komandan kedua yang berusia 50-an menghela nafas dan disarankan. Lin Xiaoxue mengangguk, ia berdiri dan berkata setiap orang, Red Blood Forest sangat berbahaya, kecelakaan seperti ini bisa dihindari. Tapi, jangan khawatir, orang mati tidak kehilangan nyawa mereka sia-sia. Keluarga Lin akan memberikan 100.000 perak untuk keluarga korban, dan 10.000 perak ke seluruh Anda. Bahkan jika aku mati, itu akan tetap dilakukan. Nona, Anda begitu baik. Sekarang kita bisa sedikit bersantai. Ya, sebagai prajurit, itu adalah normal bagi kita untuk terluka. Tapi, apa yang kita paling mengkhawatirkan adalah bahwa jika kita mati, keluarga kita akan kehilangan hanya dukungan mereka. Hanya ada 6 prajurit kondensasi reality realm di seluruh tim penjaga, sisa dari mereka semua pada realm mortal. Dengan tingkat kultivasi mereka, bahkan jika mereka membunuh binatang setan sehari-hari, mereka masih perlu beberapa bulan untuk membuat 10.000 perak. Namun, itu tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya, karena tidak ada satu dengan kekuatan mereka akan mampu bertahan hidup di tempat yang penuh dengan binatang setan. Secara umum, untuk normal prajurit Mortal Realm, itu akan mengambil lebih dari 5 tahun untuk membuat sekitar 10.000 perak. Dan, itu hanya di bawah kondisi bahwa mereka tidak mati, karena semua orang memiliki saat-saat ketika mereka benar-benar beruntung. Sekarang, Lin Xiaoxue telah berjanji untuk menghargai keluarga mereka 100.000 perak jika mereka dibunuh, yang ditujukan semua kekhawatiran mereka. Mereka tidak akan perlu khawatir tentang keluarga mereka bahkan jika mereka mati. Dan, mereka akan membuat 10.000 perak jika mereka membuatnya hidup. Ini mengangkat semangat mereka. Gadis ini memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin besar. Gaya Lin Xiaoxue terkesan Ye Chen, pikirnya. Orang mati tidak lebih, semua yang sisa dari mereka bisa lakukan adalah untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah berjalan untuk sementara waktu, kelompok tampaknya memasuki dunia yang berbeda yang benar-benar terpisah dari yang di luar hutan. The Red Blood Forest tidak mengkhianati reputasinya. Kelompok ini telah mengalami 4 gelombang serangan binatang perjalanan mereka. Gelombang pertama adalah dari 3 tikus setan bawah tanah, yang peringkat 2 binatang. Gelombang kedua adalah dari kelompok besar ular cincin perak, yang juga peringkat 2 binatang. Gelombang ketiga adalah dari 5 serigala jahat skorpion ekor, yang peringkat 4 binatang. Selama gelombang ketiga dan keempat, tidak ada yang kehilangan nyawa mereka, dan mereka tidak terluka baik. Namun,
Selama pertama dan gelombang kedua serangan, mereka telah kehilangan 4 orang. Jika bukan karena Ye Chen bereaksi segera, mereka mungkin telah kehilangan lebih dari setengah dari laki-laki mereka. Tikus setan bawah tanah tidak sangat kuat. Biasanya, bahkan Mortal Realm tahap 7 prajurit bisa mengelola untuk mengalahkan itu kepala tanpa banyak usaha. Namun, ketika bersembunyi di bawah tanah, itu akan menjadi realm prajurit mortal atau bahkan mimpi buruk di kondensasi reality realm prajurit. Di antara para penjaga keluarga Lin, ada Mortal Realm tahap 10 prajurit, yang diseret ke salah satu lubang terdalam di tanah oleh tikus setan, jeritan menyedihkan berlangsung untuk waktu yang lama sebelum mereka berhenti. Mouse kedua dan ketiga tidak beruntung cukup, mereka telah ditargetkan Ye Chen dan Yuan Suemei. Mereka bahkan tidak berhasil sepenuhnya keluar dari lubang sebelum mereka dibunuh oleh mereka. Dan yang terakhir hidup itu takut pergi. Jika tikus setan bawah tanah telah takut grup, maka gelombang kedua telah benar-benar trauma mereka. Ini adalah kelompok besar dari ular cincin perak, yang peringkat 2 binatang. Kepala mereka berbentuk oval, sementara tubuh mereka ditutupi pola cincin hitam dan putih. Dengan ekor yang sangat tipis mereka, seluruh tubuh mereka panjang sekitar 4 meter. Mereka setebal tangan manusia. Meskipun mereka tidak beracun seperti laba-laba naga beracun hijau tua, mereka masih mampu mengambil kehidupan bahkan kondensasi reality realm prajurit. Jika salah satu digigit oleh mereka, ia akan kehilangan nyawanya karena kegagalan paru-paru, seperti itu sangat sulit untuk diobati. Serangan perak cincin ular yang cukup rumit. Mereka menyerang dari cabang-cabang pohon, dari dalam semak-semak, dari bawah daun jatuh, pada dasarnya dari mana saja di lingkungan mereka, yang membuatnya bahkan lebih berbahaya. Di saat kritis, murid utara Salju Martial Academy, Wang Feng, dieksekusi Storm Salju Sword Art. It's es dingin pedangki berhasil memperlambat ular cincin perak, dan diiris semua yang lebih dekat. Dia berhenti hampir setengah dari cincin perak ular semua oleh dirinya sendiri. Ye Chen dan Yuan Suemei tidak menganggur baik, Tei digunakan seni bela diri khusus mereka dan membunuh semua ular cincin perak tetap menjaga jarak sekitar 10 langkah dari mereka. Sayangnya, mereka tidak mampu untuk melindungi semua orang. Sebuah ramuan mengumpulkan anggota dan 2 penjaga dari keluarga menjaga tim Lin digigit oleh puluhan ular cincin perak, dan langsung tewas. Wajah Lin Xiaoxue berubah cukup pucat. Mereka sudah berada di bagian terdalam dari Red Blood Forest dan ada lebih banyak dan lebih binatang setan ada. Tapi, itu bukan satu-satunya alasan dia prihatin. Dia kesal karena ada terlalu banyak orang yang telah kehilangan nyawa mereka, dan itu hanya berarti bahwa ia harus membayar sejumlah besar uang. Itu bukan yang dia pelit. Itu hanya bahwa keluarga Lin telah menghabiskan 100 emas dan 50 ki pengisian pelet untuk mempekerjakan 5 murid bela diri, yang sudah berjumlah sekitar 250.000 emas di total, yang 2050000 perak. Sekarang bahwa 5 orang telah kehilangan nyawa mereka, itu berarti peningkatan 500.000 perak, dan 10.000 perak untuk setiap orang alive, tat meningkat ke lebih dari 3.500.000 perak. Jika lagi orang kehilangan nyawa mereka, kemudian bahkan mungkin melampaui 5 juta perak. Untuk keluarga kecil seperti keluarga Lin, 5 juta perak sudah jumlah yang sangat besar, bahkan mengguncang fondasi mereka. Jika mereka pernah didorong ke posisi di mana mereka bahkan tidak bisa membuat kedua ujungnya bertemu, maka itu adalah akhir dari sebuah keluarga kecil. Menggigit bibirnya, Lin Xiaoxue berharap perjalanan ini akan berubah setidaknya layak. Setelah mereka berjalan 10 mil, Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa ada peningkatan kepadatan Yuan Qi di sekitarnya. Lin Xiaoxue juga merasakan ini, dia penuh semangat mengatakan, kami hampir dekat rempah mengumpulkan lokasi. Mari kita pergi. Ya, kelompok dari keluarga Lin tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lega. Mereka telah sangat tegang sejak awal perjalanan. Mereka tidak berani untuk bersantai bahkan untuk 1 detik, karena mereka takut mereka akan menjadi makanan bagi binatang dan tidak akan pernah bisa meninggalkan hutan merah darah untuk kembali ke rumah mereka. Tapi tidak akan ada keuntungan tanpa rasa sakit. Jika mereka bisa bertahan sampai misi koleksi ramuan selesai, mereka akan kembali lebih bahagia daripada saat mereka datang. Beberapa saat kemudian, kelompok ini tiba di baskom besar. Ketika mereka melihat ke sekeliling, mereka melihat bahwa seluruh lembah membentang di beberapa mil. Itu penuh dengan segala macam tanaman obat, seperti black cincin tanaman, silver bell tanaman, golden ball besi darah rumput, bunga bintang, bunga skorpion ada ratusan tanaman berharga di sana. Lapisan tebal dari semangat ki terkonsentrasi di langit, itu hanya seperti surga. Begitu banyak tanaman obat, semua anggota tim pengumpul ramuan bersemangat, mata mereka cerah, dan napas mereka dipercepat.
Meskipun tanaman obat tidak berharga secara individual, sekali ada sejumlah besar dari mereka, mereka layak keberuntungan. Jika mereka bisa berhasil membawa mereka semua kembali, mereka akan dapat menjual mereka semua untuk setidaknya 1 atau 2 juta perak, bahkan tanpa pengolahan mereka. Setelah mereka diproses dan dibuat menjadi pelet, maka mereka akan bernilai lebih dari setidaknya 10 juta perak. Beberapa tanaman obat yang sangat berharga bahkan akan menelan biaya lebih dari itu. Sebagai contoh, beberapa bahan dari ki pengisian pelet seperti Golden Ball Iron tanaman darah yang sangat langka. Masing-masing adalah bernilai setidaknya 1000 emas, yang lebih mahal daripada beberapa senjata terbaik. Lin Xiaoxue tampak senang, bagaimanapun, dia tidak membiarkan kegembiraan sampai ke kepalanya, dia berkata, setiap anggota ramuan mengumpulkan harus dilindungi oleh 2 penjaga keluarga Lin. Menyebar dan jika Anda menemukan sesuatu yang aneh, tidak memutuskan dengan sendiri, meminta saya pertama. Ya, dalam perjalanan mereka di sini, para penjaga telah bekerja sangat keras. Jika mereka tidak mengelilingi kolektor ramuan dan melindungi mereka, bahkan lebih banyak orang akan tewas. Namun, mereka merasa bahwa itu semua worth it. Selain semua perak mereka berhak, mereka juga akan mendapatkan 10.000 perak, hanya untuk hidup. Mereka membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk membuat jumlah uang. Setelah semua tugas ditugaskan, Lin Xiaoxue juga bergabung dengan ramuan mengumpulkan tim. Dia tersentak ketika ia menemukan beberapa tanaman yang sangat berharga. Yuan Suemei tersenyum, kepadatan Yuan Qi sangat tinggi di sini. Mungkin ada beberapa binatang di sekitar, kita harus pergi memeriksa lingkungan. Ye Chen mengangguk, benar. Mari kita satu arah masing-masing. Oke, mereka dibayar untuk melakukan hal ini, sehingga mereka semua memilih arah dan pergi untuk melakukan patroli di sekitarnya. Mereka bahkan bisa mengambil beberapa tanaman yang berguna dalam perjalanan mereka dan menjaga mereka dalam cincin penyimpanan mereka. Sama seperti Yuan Suemei diharapkan, ada beberapa binatang setan tersembunyi di baskom, seperti lebah mematikan seukuran kepalan tangan, sape shifting capung, iron burung yang selalu bersembunyi dan tidur di pohon-pohon, dan babi batu yang mudah terprovokasi, kurang dari bear, lebih besar dari. Untungnya, semua binatang ini tidak sangat tinggi peringkat, dan tidak ada banyak dari mereka. Oleh karena itu, hanya beberapa orang terluka oleh mereka, dan tidak ada yang kehilangan nyawa mereka. Selama ini, Ye Chen murni Juni Zen Qi telah terbukti efektivitasnya. Its pedang Qi bisa menyerang target dari 100 langkah, dengan kekuatan setara dengan sebuah kondensasi prajurit reality realm awal. Dengan itu, ia dapat dengan mudah menyelamatkan orang-orang dalam bahaya. Dia juga bisa menyerang tempat yang berbeda pada saat yang sama. Setelah ia ditembak jatuh 2 lebah mematikan terakhir dengan pedang Qi-nya, Ye Chen tampak seperti dia punya banyak melalui pikirannya. Ketika mereka semakin dekat ke pusat cekungan, kemungkinan datang di binatang setan terus meningkat. Juga, mereka lebah mematikan yang keluar dari bagian terdalam dari cekungan yang lebih besar dengan sepertiga dari yang normal, dan kecepatan mereka bahkan bisa bersaing dengan burung-burung terbang di langit. Mereka benar-benar sulit untuk melepaskan diri dari. Semua orang, Anda harus mulai mengumpulkan dari bagian luar cekungan. Ketika kita lakukan di sini, kita bisa pergi ke bagian lebih dalam. Sebagai Ye Chen digunakannya Zen Qi, suaranya tersebar di mil, semua orang mendengarnya dengan jelas, seolah-olah dia berbisik di setiap telinga mereka. Lin Xiaoxue berbicara setelah dia, Ye Chen yang tepat. Kalian harus dimulai dari daerah luar cekungan. Ketika Anda selesai, berkumpul di sini. Sebenarnya, sebagian besar anggota tim ramuan mengumpulkan sudah tahu bahwa bagian-bagian yang lebih dalam baskom yang tidak aman, bahkan sebelum pengingat Ye Chen. Meskipun mereka tahu tentang hal itu, kadang-kadang mereka bisa masih tidak menolak berjalan lebih ketika mereka menemukan beberapa tanaman obat yang berharga di kejauhan, dan mereka akhirnya akan berjalan lebih dalam dan lebih ke dalam baskom di mana itu sangat berbahaya. Wilayah patroli Yuan Suemei adalah tepat di sebelah Ye Chen, sehingga setiap sekarang dan kemudian, mereka akan memiliki chatting untuk waktu singkat. Saat itu, Yuan Suemei tiba-tiba berkata, jangan Anda berpikir kepadatan Yuan Qi alami di sini di cekungan ini sedikit terlalu banyak. Iya, sedikit, mungkin itu adalah karena tanaman obat dan cekungan ini menciptakan siklus sirkulasi Yuan Qi yang bermanfaat bagi mereka berdua. Ini mungkin meningkatkan kepadatan Yuan Qi dalam baskom. Ye Chen berpikir tentang hal itu, dan ia tidak bisa memikirkan alasan lain untuk itu. Yuan Suemei menggeleng, tidak, itu berbeda. Hal yang biasa bagi baskom penuh tanaman obat memiliki tebal Yuan Qi. Namun, saya telah melihat cekungan yang lebih besar dari ini, bahkan dengan tanaman lebih obat, tetapi Yuan Qi adalah tempat setebal ini.
Ye Chen menatapnya, jadi, Anda berarti bahwa ada alasan lain untuk ini. Mungkin, mari kita tunggu sampai kita pergi sedikit lebih dalam, maka kita bisa memeriksa sekitar. Ye Chen mengangguk. Jika itu benar-benar seperti apa yang dikatakan Yuan Suemei, maka itu perlu untuk check it out, karena mereka bahkan mungkin menemukan sesuatu yang berharga. Waktu berlalu dengan cepat. Itu hampir siang pada saat mereka selesai mengumpulkan semua bumbu di bagian luar cekungan. Lin Xiaoxue meletakkan semua keranjang penuh dengan tanaman obat di atas ring penyimpanannya. Dia mengambil beberapa makanan prasiap dan didistribusikan kepada semua orang. Kehilangan. Bagaimana musim menuai keduain perintah? Kapten tim ramuan mengumpulkan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Lin Xiaoxue tersenyum, saya kira-kira memperkirakan bahwa tanaman obat yang kami baru saja dikumpulkan bernilai masing-masing lebih dari 300 perak. Jika mereka dibuat menjadi pelet, maka tidak akan sulit untuk membuat sekitar 3 atau 4 juta perak. Besar, bisnis utama Lin keluarga itu manufaktur pelet. Jadi, tanaman lebih obat mereka membawa kembali, semakin banyak uang mereka bisa membuat. Jika mereka tidak mengambil cukup tanaman, kemudian bahkan para pekerja akan terpengaruh, dan kehidupan mereka akan menjadi sulit. Pada dasarnya, kehidupan mereka erat bergantung pada kondisi keluarga Lin. Berjalan menuju Ye Chen dan sisanya dari kelompok, Lin Xiaoxue kata syukur, terima kasih semua untuk melindungi kami selama seluruh perjalanan ini. Jika Anda pernah membutuhkan beberapa pelet, Anda bisa membelinya dari kami keluarga Lin, kami hanya akan menagih biaya produksi. Sebenarnya, itu hanya dia bersikap sopan, dia tahu bahwa tidak ada seniman bela diri akan kekurangan bahwa jumlah sepele uang. Mereka hanya tidak memiliki jumlah yang sangat besar uang. Tapi, dia merasa itu tidak masalah. Untuk keluarga Lin, hal yang paling penting adalah untuk menjaga hubungan baik dengan semua murid bela diri, karena akan sangat bermanfaat bagi pembangunan masa depan keluarga Lin. Wang Feng menjawab dengan santai, karena kami mengambil misi, kita secara alami akan mencoba sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang baik. Jadi, tidak perlu untuk berterima kasih kepada kami. Lin Xiaoxue tampak sedikit malu. Sebagai seorang wanita, ia terikat untuk menikah. Dia tidak suka orang-orang dari keluarga kaya. Meskipun mereka tampak sangat kuat di luar, itu hanya karena pengaruh dari keluarga mereka. Tanpa dukungan dari keluarga mereka, mereka tidak berharga. Jadi, dia selalu ingin menikah salah satu murid bela diri, jenius seperti Wang Feng dan Ye Chen. Dari sikap dan penampilan mereka, ia merasa bahwa mereka harus beberapa dari keluarga besar, yang tidak pernah kekurangan uang. Dikombinasikan dengan seni bela diri mereka kuat, mereka akan menjadi sahabat yang paling ideal untuk semua gadis-gadis remaja. Namun, selama perjalanan ini, ia menemukan bahwa Wang Feng cukup acuh tak acuh, dan tidak pernah membiarkan siapapun mendekati dia. Sebaliknya, Ye Chen tampak sangat ramah. Tapi ia merasa bahwa di luar keramahannya, ada beberapa kebrutalan tersembunyi. Dia terus semua orang pada jarak tertentu, tidak terlalu ramah, dan tidak terlalu dingin. Yuan Suemei memiliki pengamatan yang tajam, dan dikombinasikan dengan fakta bahwa dia juga seorang wanita, dia bisa dengan jelas memahami pikiran Lin Xiaoxue ini. Tapi dia masih tidak bisa setuju dengan mereka. Tidak ada yang umum antara prajurit dan orang normal, jadi itu sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menikah. Menurutnya, Lin Xiaoxue hanya di realm mortal. Jika tidak ada yang terjadi, dia bisa paling mencapai realm reality kondensasi dalam hidupnya. Namun, pada Wang Feng dan tingkat Ye Chen, tujuan terbesar mereka dalam hidup adalah untuk mendapatkan lebih kuat. Mereka tidak peduli tentang hal-hal lain. Bahkan ketika mereka sampai ke usia tertentu dan diperlukan untuk menemukan seseorang, mereka akan mencoba dan menemukan seseorang yang setidaknya pada tingkat kultivasi yang sama. Tapi, mereka hampir pasti tidak akan menikah dengan orang normal. Agar adil, Yuan Suemei tidak akan menikah dengan orang normal baik. Jika Wang Feng dan Ye Chen tahu pikirannya, mereka juga mungkin akan setuju dengan dia. Bagi mereka, tidak peduli seberapa cantik Lin Xiaoxue itu, dia hanya bisa dihitung sebagai normal orang, seseorang yang mereka tidak akan berhubungan dengan setelah ini. Tidak ada gunanya dalam memulai urusan romantis, ketika mereka sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sama sekali berbeda. Boom! Tepat pada saat itu, tanah tiba-tiba mulai bergetar berat, tampaknya seolah-olah ada sesuatu yang memaksa jalan keluar dari tanah. Saat berikutnya, ada sinar besar putih cahaya, tebal sekitar beberapa meter, yang pergi semua jalan sampai ke langit, membelah awan. Yuan Qi di langit di atas baskom tampaknya telah menebal lagi. Yuan Qi terbentuk di atas mereka begitu padat itu hampir terlihat dengan mata terbuka. Setiap nafas Ye Chen tampaknya memperkuatnya Zen Qi.
Yuan Suemei berteriak, sebuah kolom yang dibentuk oleh Yuan Qi, harus ada air mancur semangat di sana. Mendengar kata-katanya, Ye Chen dan Wang Feng tampak terkejut. Mereka tidak percaya bahwa ada air mancur semangat di bawah lembah ini. Umumnya, batu jiwa dapat ditemukan di mana air mancur semangat hadir, dan batu jiwa yang sangat penting bagi seniman bela diri. Namun, mereka tidak bisa yakin tentang ukuran air mancur semangat. Jika itu besar, maka setiap lembaga bela diri yang besar dalam Windy Nation akan mulai berjuang untuk kepemilikannya. 10 mil jauhnya dari Baskom, 3 orang hitam mengangkat kepala mereka pada waktu yang sama. Yuan Qi telah membentuk kolom ke langit semangat mancur telah muncul. Haruskah kita pergi menginformasikan Tuan Ghost setiap lembaga perkawinan akan segera diberitahu tentang penampilan air mancur semangat? Tidak perlu, mari kita pergi ke sana dan menggunakan seni bela diri rahasia untuk menutupi aroma. Jika tidak maka akan terlambat, bahkan jika kita memberitahu Tuan. Cukup adil, kami tidak punya waktu untuk kalah, mari kita pergi. Mengusir. So, mereka bertiga berubah menjadi 3 bayangan menyeramkan gelap, karena mereka cepat pergi melalui hutan gelap. Kecepatan mereka adalah manusiawi cepat, dan mereka menghilang dalam sekejap mata. Berbalik, Yuan Suemei dikatakan Lin Xiaoxue, sekarang, mari kita semua ke bagian yang lebih dalam Baskom. Oke, Lin Xiaoxue juga tahu tentang pentingnya air mancur semangat. Namun, dia tidak punya niat untuk mengklaim itu, karena hanya dengan kekuatan keluarga Lin, mereka tidak bisa melindunginya, bahkan jika itu adalah yang terkecil semangat mancur. Jika mereka bermimpi terlalu tinggi, dia tahu bahwa tidak akan berakhir dengan baik bagi mereka. Ye Chen, Wang Feng dan Yuan Suemei memimpin, sementara 2 murid bela diri lainnya tertutup kembali. Kelompok 50 orang menuju bagian terdalam dari cekungan. Mengusir. So, sejumlah besar pedang Qi ditembak keluar kelompok besar lebah mematikan bahkan tidak bisa datang dekat, sebelum mereka diiris dalam setengah udara pertengahan. Semua bagian tubuh mereka jatuh dari langit, seolah-olah mereka hujan dari langit. Yuan Suemei dilengkapi saudara Ye, bahwa seni bela diri dari Anda harus murni Jun Zen Qi seni, kan aku melihat seorang murid Sky Cloud Martial sekolah menggunakannya sekali, tapi orang yang hanya bisa menembak keluar Qi cahaya, bukan pedang Qi. Jadi aku bertanya-tanya, mana tahap seni telah Anda mencapai, saudara Ye? Ye Chen mengatakan Anda menyanjung saya terlalu banyak saya hanya berhasil mencapai tahap ke-7 baru. Oh, kedua Yuan Suemei dan Wang Feng terkejut. Mereka tahu bahwa itu tidak mudah untuk menguasai seni bela diri untuk tahap tertinggi. Biasanya, jika seseorang bisa melatih top rank Mortal Realm seni mereka ke tahap ke-5 dalam 2 tahun, mereka akan dianggap sebagai sangat berbakat. Jika ia bisa mencapai tahap ke-6 dalam jumlah waktu yang sama, maka ia akan dianggap sebagai jenius. Itu hampir mustahil bagi seseorang untuk melatih ke tahap ke-7 hanya dalam waktu 2 tahun. Semakin dalam mereka berjalan ke dalam Baskom, binatang yang lebih setan yang mereka temui. Hanya setelah mereka berhasil membunuh sekelompok lebah mematikan, 3 dikupas kadal hijau datang entah dari mana. Jatuhkan air melalui batu. Yuan Suemei, sebagai murid dalam Rudra Martial School, dengan tingkat kultivasinya di mid kondensasi realm reality, memiliki besar kecakapan pertempuran. Pedang tipis muncul di tangannya. Dia sedikit menjabat tangannya, dan 3 lampu pedang tipis ditembak. Meskipun mereka benar-benar cepat, entah itu memberi orang kesan bahwa itu benar-benar lambat. Ledakan, boom, pedang seni besar, drop air sword mantra dari Rudra bela diri sekolah hidup sampai reputasinya. Suara Wang Feng terdengar dingin, tapi mereka masih mengerti bahwa kekagumannya seni pedang itu asli. Yuan Suemei mengatakan dengan rendah hati ini adalah apa-apa bila dibandingkan dengan kalian. Setelah mereka berjalan selama beberapa mil, kelompok itu akhirnya tiba di pusat cekungan. Kepadatan Yuan Qi setidaknya 2 kali lebih tebal dari daerah luar. Lapisan tipis Yuan Qi menetap di mana-mana, tampaknya telah likuidis menjadi tetesan Yuan Qi. Sayangnya, ledakan kolom cahaya Yuan Qi telah menyebabkan turbulensi di Yuan Qi alami. Jadi, Yuan Qi ini ada tidak bisa digunakan untuk kultivasi, jika prajurit mencoba menggunakannya dengan paksa, itu akan memecah sendiri Yuan Qi, yang hanya akan merugikan mereka. Jika tidak, itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk melatih. Setelah ia belajar kolom cahaya Yuan Qi, Yuan Suemei menggeleng, ternyata menjadi semangat mancur palsu. Semangat fountain palsu bagaimana Anda tahu? Ye Chen tidak mengerti. Wang Feng yang tidak akan umumnya berbicara banyak, kata, semangat air mancur palsu berarti itu adalah air mancur roh yang belum sepenuhnya terbentuk dan tidak ada batu jiwa di dalamnya. Bahkan jika ada, tidak akan ada banyak,
dan kualitas batu jiwa tidak akan baik-baik. Namun, untuk beberapa keluarga kecil atau menengah tingkat, ini akan sudah menjadi manfaat besar. Adapun metode untuk membedakan mereka, itu sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah untuk memeriksa warna di tengah. Jika warna putih dengan sedikit kuning, maka itu berarti itu adalah roh air mancur kecil. Jika putih dengan sedikit oranye, maka itu akan menjadi semangat mancur tengah. Putih dengan merah, maka itu akan menjadi satu besar. Legenda mengatakan, ada juga putih dengan berwarna ungu atas semangat kedudukan air mancur, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Yuan Suemei yang telah melakukan perjalanan jauh, kata, saya memang mendengar semangat mancur atas. 300 tahun yang lalu, Ilusion Raja telah menemukan setengah dari semangat mancur atas di bagian terdalam dari lautan, itu 300 mil panjang, dan 50 mil lebar. The Ilusion Raja membawanya keluar dari laut dengan paksa dan membawanya kembali ke rumah dengan dia. Di Siwe Gunung Lubang ia tinggal dengan Yuan Qi. Satu bisa melatih setidaknya 100 kali lebih cepat dari normal di tempat itu. 300 tahun. Mengeluarkan roh air mancur seluruh penuh Yuan Qi dengan kekuatan. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut. Meskipun ia tahu bahwa seorang prajurit yang kuat yang pergi melalui tantangan hidup dan mati akan mampu membalikkan nasib mereka dan hidup selama ribuan tahun, dan semua orang prajurit seharusnya luar biasa kuat. Tapi, sekarang bahwa seseorang telah menyuarakan kisah-kisah legendaris, ia cukup terkejut. Ye Chen masih sedikit malu oleh kurangnya imajinasi. Kolom cahaya Yuan Qi dilanjutkan selama 15 menit, maka mulai melemah, jumlah besar Yuan Qi menyebar ke segala arah seperti air mancur, itu dipelihara semua tanaman menyentuh. Melihat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa tanaman di cekungan ini tumbuh begitu cepat dan baik. Itu mungkin karena semburan rutin seperti air mancur semangat. Lin Xiaoxue melihat bahwa tanaman obat di pusat cekungan yang lebih berharga. Dia tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Dia mengatakan kepada para anggota tim mengumpulkan ramuannya, sekarang. Cepat, mari kita pergi panen. Dan semua penjaga juga, bergabung jika Anda bisa. Tapi, semua orang, harap berhati-hati. Ya, jauh sebelum Lin Xiaoxue kata ini, semua anggota tim pengumpul sudah bersemangat. Mereka belum pernah melihat jumlah besar seperti tanaman obat di seluruh hidup mereka. Mereka sangat baik tumbuh dan sangat tebal. Ye Chen tersenyum. Bahkan dia tergoda melihat jumlah tanaman herbal hadir di sana. Namun, ia merasa bahwa seorang pria yang benar tidak akan melanggar janjinya. Karena ia telah mengambil misi ini, dia tidak harus melakukan apapun yang ia tidak diperintahkan untuk. Tapi, ada begitu banyak tanaman di sini, itu tidak akan benar-benar membuat perbedaan bahkan jika ia mengambil beberapa. Mengusir. So, entah dari mana, 3 orang benar-benar tertutup hitam muncul di luar cekungan. Kolom cahaya Yuan Qi telah melemah. Mari kita pergi check it out. Tunggu, ada banyak langkah kaki di sini. Harus ada banyak orang di sana. Salah satu dari mereka mempelajari lingkungan, dan berhenti sahabatnya dari melakukan sesuatu yang sembrono. Salah satu dari mereka, yang tampaknya memiliki temperamen pendek, menendang jauh babi berambut hitam ketakutan dan berkata dengan marah, bodoh amat. Siapa sih orang-orang ini yang berani pergi ke sana sebelum kami? Ini harus menjadi salah satu ramuan mengumpulkan tim dari kota-kota terdekat. Lihat semua tumbuh-tumbuhan telah dikumpulkan, dan proses juga sangat efisien, itu harus dilakukan oleh para profesional. Herb mengumpulkan tim ada tidak boleh ada prajurit yang kuat dengan mereka. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. 3 mengobrol sebentar, dan kemudian mereka mulai berjalan menuju bagian lebih dalam cekungan saat mengikuti trek. Mereka tidak cepat atau lambat, mereka mempertahankan kecepatan konstan, dan pindah tanpa suara. Segera, pandangan di depan mereka melebar, mereka bertiga telah tiba di pusat cekungan. Ini memang tim ramuan mengumpulkan. Apakah mereka tidak melihat kolom cahaya Yuan Qi itu? Tidak mungkin, bahkan bisa dilihat dari beberapa mil jauhnya. Mungkin itu adalah roh air mancur palsu FK, apa membuang-buang perjalanan kami? Mengapa Anda pikir ini adalah buang-buang perjalanan? Apakah Anda tidak melihat gadis itu di sana? Dia terlihat cukup baik. Kami telah menghabiskan bertahun-tahun di Ghost yang Kors Gunung, bahkan tanpa melihat seorang wanita. Sekarang kita telah akhirnya menjadi peringkat rendah penjaga hantu dan diizinkan untuk meninggalkan gunung. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan besar ini? Hehe, 3 bertukar lihat, sementara ekspresi jahat muncul di masing-masing wajah mereka. So, tiba-tiba, pedang Qi menyerang mereka dari 100 langkah. Ini sangat cepat sehingga mereka hampir tidak dapat menghindarinya. Godai, pria itu hitam dengan marah pendek tidak mundur,
ia melemparkan sebuah serangan palem untuk memenuhi bahwa Ki pedang. Oh, pedang Ki meledak, dan kebisingan waspada semua orang yang dekat. Anda tiga pria, ini bukan tempat Anda harus dalam. Silakan tinggalkan sekaligus. Ye Chen, Yuan Suemei dan Wang Feng berjalan, karena mereka memelototi tiga laki-laki hitam serius. Ketiga orang yang sangat pandai menyembunyikan jejak mereka, tapi bagaimana mereka bisa bersembunyi dari kekuatan jiwa yang sangat kuat Ye Chen menemukan mereka saat mereka menginjakkan kaki di pusat cekungan. Orang yang berdiri di depan memiliki wajah kering dan kurus, matanya yang panjang dan ramping. Satu bisa melihat dengan jelas kekejaman di mata. Dia tertawa dan berkata, itu selalu orang lain yang memilih untuk menghindari kami tidak pernah harus menghindari siapapun. Anak nakal, dilihat dari pakaian Anda harus menjadi murid bela diri. Tinggalkan cincin penyimpanan Anda, dan mematahkan salah satu lengan Anda, maka saya akan membiarkan Anda tinggal. Apakah Anda salah satu yang menyerang saya sebelumnya? Jika Anda melanggar salah satu lengan Anda, saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda harus meninggalkan gadis itu di sini. Seorang wanita kondensasi reality realm prajurit harus benar-benar hebat untuk bermain dengan. Pria hitam yang cukup gemuk mengatakan ini, sementara ada ekspresi menjijikkan di wajahnya. Mungkin murid junior saya kata-kata itu tidak cukup jelas, tetapi mencoba dan memahami bahwa ini adalah satunya jalan keluar. Jika tidak, Anda semua akan mati. Orang hitam, yang tampaknya menjadi yang paling-paling tenang satu kata. Di sisi lain, Lin Xiaoxue dan lain-lain semua berhenti apa yang mereka lakukan, mereka berbalik sangat pucat ketika melihat tiga. Dari mana tiga ini berasal mereka tidak terlihat seperti orang yang hidup. Apa itu aura sangat mengerikan dan jahat mereka miliki ini hampir seperti mereka setan. Nona, mereka bukan orang yang ramah. Aku takut untuk mengatakan ini, tapi kali ini kita mungkin telah jatuh dalam bahaya besar. Kapten tim penjagaan juga mid kondensasi reality realm prajurit, sehingga visinya adalah 10 kali lebih baik dari Lin Xiaoxue ini. Ia mampu untuk mengatakan bahwa tiga pria memiliki kadar kultivasi yang lebih baik dari dia, terutama pria yang muncul untuk menjadi sangat tenang, ia tampaknya berada di realm reality kondensasi akhir. Ia memancarkan aura yang sangat jahat dan mematikan. Lin Xiaoxue mengangkat tangannya, dan berkata, kami akan menunggu dan melihat. Ada 6 kondensasi reality prajurit realm di tim penjagaan. Jika 5 murid perkawinan dimasukkan, ada 11 kondensasi prajurit reality realm total. Di antara mereka, kapten dan perintah keduain semua di reality realm mid kondensasi. Wang Feng, Yuan Suemei dan 2 murid bela diri lain juga di mid kondensasi tingkat reality realm, yang berarti bahwa mereka memiliki 4 mid kondensasi prajurit reality realm di pihak mereka. Keuntungan dari angka itu di pihak mereka. Jika ketiga murid bela diri tidak bisa berurusan dengan mereka sendiri, maka mereka akan semua harus melawan mereka bersama-sama, dan harus melawan mereka dengan angka. Hahaha, Wang Feng yang telah tenang sepanjang waktu ini, tiba-tiba mulai tertawa, menarik. Aku belum pernah melihat orang ini sombong sebelumnya. Ye Chen, Yuan Suemei, kalian memilih satu lawan masing-masing. Tapi, beri aku satu terkuat. Saya ingin melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk kembali kata-katanya. Ye Chen tersenyum baiklah, saya memilih salah satu yang terlihat seperti kayu kering. Lalu aku akan mengambil yang lain. Karena ia ingin bermain dengan wanita, saya ingin menunjukkan kepadanya bagaimana menakutkan perempuan bisa. Yuan Suemei tidak terlihat berbeda, tapi ada sedikit tak terbantahkan kemarahan dalam suara tenangnya. Orang-orang selalu mengatakan bahwa para murid bela diri semua sangat arogan. Hari ini saya bertemu tidak satu, tapi 3 murid arogan seperti itu, tampaknya seperti rumor itu memang benar. Bunuh mereka. Orang dengan wajah mengerikan melompat, dan membuang pukulan. Itu ditujukan pada mereka bertiga pada saat yang sama, dan sangat kuat. Lawan Anda adalah saya. Yuan Suemei sedikit menggelengkan tangannya, pedang tipis muncul di tangannya dan mengirim cahaya pedang yang luar biasa, yang bentrok dengan pukulan yang masuk. Ledakan, boom, ledakan itu terus tumbuh lebih keras dan lebih keras. Segera, dua mengambil perjuangan mereka di tempat lain. Chin, saat ia mengambil pedang keluar dari sarungnya, mata Wang Feng difokuskan pada pria terkemuka hitam. Dai, lampu saber putih seperti salju, kekuatannya dibesarkan angin yang kuat di sekitarnya. Angin dan salju digabungkan bersama-sama, mengaburkan visi masyarakat. Begitu pertempuran dimulai, Wang Feng telah digunakan seni bela diri eksklusif Utara Salju Martial Academy Badai Salju Saber Art. Dibandingkan dengan Ye Tang, Nya Badai Salju Saber Art adalah cara yang lebih dingin dan brutal.
Begitu ia mulai menggunakannya, segala sesuatu di sekelilingnya tampaknya telah menghilang, hanya menyisakan salju seperti cahaya saber yang terus berkembang. Kors Raja Fish. Istirahat. Pemimpin mereka adalah ekspresi. Menghadapi cahaya saber masuk, ia memutuskan untuk membuang pukulan dan menghadapinya kepala On. Semua sap yang cahaya hancur, dan badai salju benar-benar menghilang. Pemimpin itu tidak senang atau marah, ia membuang pukulan lain. Waktu yang tepat. Bangga salju tajam Frost Art. Wang Feng diadakan sabernya tegas, dan melambaikan dalam cara yang sedikit miring. Sebuah cahaya saber dingin es terbentuk di ujung pedangnya. Seiring dengan rasa dingin es, itu keras membelah udara. Cahaya putih berkelebat di langit, tapi masih gagal mencapai target. Tangan kanan pemimpin mereka beristirahat di belakang saber Wang Feng, sementara tangan kirinya membentuk kepalan dan menuju ke Wang Feng. Boom! Wang Feng yang telah memutuskan untuk mengambil pria pukulan kepala On harus kembali 10 langkah untuk menstabilkan dirinya. Dia tampaknya memiliki waktu yang sulit menangani dia. Ye Chen mengerutkan kening. Pemimpin ini cukup sulit untuk menangani. Namun, sebagai salah satu murid dalam puncak utara Salju Martial Academy, ia harus memiliki beberapa kartu lengan bajunya bahwa ia menabung untuk situasi seperti itu. Jadi, pemenang tidak dapat ditentukan belum. Sedikit nakal, terganggu adalah hal terbodoh yang dapat Anda lakukan dalam pertempuran. Jadi mati. Tubuh orang jahat bergeser, dan berubah menjadi beberapa berkas cahaya hitam dan cepat menyerang Ye Chen dari berbagai arah. 10 flash ghost bayangan. Lampu hitam menyebar, dan kemudian kecepatan meningkat. Ada 8 angka dari orang jahat, tiba-tiba. Itu sangat menakutkan. Setiap orang biasa yang berjalan melewati akan pingsan setelah menyaksikan itu. Suara bernada unnoticeably tinggi diarahkan telinga Ye Chen. Tapi, ia tidak terlalu terkejut dengan hal itu. Tubuhnya sedikit bersandar, dan kemudian ia benar-benar menghilang. Retak. Tanah itu penuh dengan tanda goresan. Pria berkelahi dengan Ye Chen tampak terkejut, ia 10 flash bayangan hantu ditujukan Ye Chen dari segala arah. Bahkan akhir kondensasi reality realm prajurit akan bingung oleh mereka, dan akan menjadi sasaran empuk menunggu untuk dibunuh. Dia tidak pernah bertemu seorang prajurit reality realm kondensasi dengan seni gerak yang lebih baik daripada sendiri. Apakah ini nyata? Pria berjuang melawan Ye Chen mengerti bahwa itu akan cukup sulit untuk menangani Ye Chen. Dia melakukan 10 flash ghost bayangan sekali lagi. Namun, tidak seperti waktu sebelumnya, kali ini, cahaya hitam terdiri dari lapisan berwarna abu-abu terang dari Qi. Di mana-mana ia pergi, semua bunga dan tanaman yang langsung tewas, lantai retak terbuka, dan bau yang sedikit busuk menyebar. Permukaan pertahanan Zen Qi-nya menunjukkan tanda-tanda korosi. Ye Chen tidak berani mengambil risiko, ia diaktifkannya Pure Juni Zen Qi dan menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Tak terhitung tajam pedang Qi terbentuk dari Pure Juni Zen Qi dan meleleh semua putih keabuan Zen Qi yang mendekati dirinya. Break, semua cahaya hitam dikombinasikan. Orang jahat muncul di belakang Ye Chen, sementara tangan kanannya tertutup di Qi putih keabu-abuan mencapai ke arah Ye Chen. Detik berikutnya, sebuah suara besar ledakan terdengar oleh semua orang yang hadir. Lapisan Qi defensif Ye Chen secara brutal retak terbuka. Sekarang terdiri dari lubang besar, dan Ye Chen sendiri hampir terluka. Tentu saja, pria hitam tidak memiliki itu mudah. Permukaan telapak tangannya ditusuk berkali-kali oleh Qi cahaya Ye Chen, darahnya terus mengalir keluar dari luka-luka kecil. Itu tampak seolah-olah dia telah disengat terlalu banyak lebah. Ahahaha, orang hitam sangat marah. Sementara sesama saudara-saudaranya tampaknya memiliki waktu yang mudah, ia adalah satu-satunya menghadapi lawan yang sangat sulit, yang hanya di realm kondensasi reality awal. Tanpa menyentuh tanah, Ye Chen mendarat di tanaman seolah-olah ia adalah ringan. Zen Qi dengan efek korosif kalian adalah beberapa orang yang mengerikan, bukan? Bagaimana berani Anda bahkan belum melihat roh kors kekuatan sejati Zen Qi belum? Setelah Anda menyaksikan itu, Anda adalah orang yang sudah mati, maka aku akan membunuhmu dan mengklaim mayat Anda. Orang jahat hitam melemparkan serangan palem lain, gelombang besar abu-abu putih Qi tiba-tiba muncul dan terus menyerang Ye Chen seperti ombak lautan. Tanah dibakar dan retak terbuka, semua tanaman obat dibakar menjadi abu. Di mana-mana abu-abu putih Qi berlalu, hanya ada kematian di belakangnya. Ye Chen mencibir, kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuh Anda. Dia mengumpulkan semuanya Zen Qi, kekuatan Ye Chen terus meningkat, dan akhirnya tubuhnya mulai melayang di udara, naik di atas Red Blood Forest. Sementara itu, ia perlahan-lahan membuang pukulan seolah-olah ia menarik 10 kuda yang kuat pada saat yang sama meskipun itu sangat melelahkan.
Tyrant Fist. Gerakan pertama Taikara kata-kata kasar ini. Begitu ia memutuskan untuk menyelesaikan ini secepat mungkin, Ye Chen berhenti menyembunyikan kekuatan sejati. Dia melakukan rendah peringkat bumi rilem seni tinju bahwa ia telah menguasai baru-baru ini. Tyrant Fist. Chin. Sebagai Ye Chen membuang pukulan, udara di sekitarnya sedang dikompresi. Gesekan antara tinju dan udara di sekitarnya membuat suara bernada tak tertahankan tinggi. Roh yang masuk Course Zenki mencoba untuk melawan itu, tapi gagal. Itu bukan dikirim mundur dengan kecepatan lebih cepat. Roh Course Zenki benar-benar tertahan oleh kekuatan tinju tiran. Itu menyusut dari ukuran awal beberapa meter untuk meter lebar setengah belaka. Itu seperti kolom cahaya putih diwarnai dengan abu-abu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia mampu menyerap dan menggabungkan Ghost Saya Course Zenki dengan kekuatan tinjunya. Mata pria jahat itu terbuka lebar, seolah-olah mereka hendak pop keluar dari kepalanya. Mereka penuh kejutan dan putus asa. Meninggalkan dia tidak ada waktu untuk bereaksi, sinar cahaya melewati menembus tubuhnya. Tubuhnya dipotong setengah dan kemudian habis terbakar. Akhirnya tidak ada tapi abu yang tersisa. Saudara Tian, orang hitam yang berjuang melawan Wang Feng tidak bisa percaya matanya. Meskipun rekan muridnya Tian tidak sekuat dia masih dapat disangkal kuat. Bahkan ia akan diperlukan untuk menggunakan ratusan bergerak, jika ia ingin menang melawan dia. Meskipun ada banyak kondensasi prajurit reality realm di Ghost Course Gunung, hanya para murid paling berbakat bisa menjadi rendah peringkat penjaga hantu. Mereka kemudian diizinkan untuk melakukan perjalanan di seluruh dunia untuk mendapatkan pengalaman. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan mereka bisa dengan mudah bersaing dengan para murid bela diri dan bisa membunuh mereka kapanpun mereka inginkan. Tapi, kenyataannya menamparnya di wajahnya. Dia benar-benar terkejut. Wang Feng tidak memiliki keunggulan dalam pertempuran sejauh ini. Saat itu, melihat bahwa lawannya terganggu, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar baginya. Jadi, ia menyerang dengan pedangnya tanpa ragu-ragu, karena dibesarkan angin sangat sengit bersama dengan itu. Mengusir. So, pria hitam yang tampaknya menjadi pemimpin adalah latte kondensasi reality realm prajurit. Setelah ia merasa bahwa ia sedang diserang, dia mengaktifkan Zenki dalam tubuh dan mengeluarkan halo berwarna putih keabu-abuan, halo diblokir serangan dari saber es dingin. Course Raja Fist. Dai. Matanya merah, karena ia membuang pukulan di serangan masuk. Wang Feng sudah melihat Course Raja Fist. Itu sangat kuat dengan efek korosi dan bahkan bisa melelehkan apapun Zenki. Jadi, ia tidak berani menghadapinya kepala on, kakinya menyentuh tanah dan ia mulai terbang mundur. Selama seluruh waktu ini, colorful salju sabre di tangannya tidak berhenti sama sekali. Dia mengirimkan 13 lampu saber, sekaligus. Pria hitam tidak peduli tentang reaksi Wang Feng. Dia membungkuk, dan meninju tanah. Mematikan lokas gelombang. Seluruh tanah dalam radius 30 mil mulai bergetar. Semua batu lepas di tanah yang dilempar di udara seolah-olah mereka masih hidup. Detik berikutnya, sebuah keabu-abuan berwarna putih Ki 2 meter panjang benar-benar menyelimuti Wang Feng. Ye Chen mengerutkan kening, dan baru saja hendak masuk dan bantuan. Namun, ternyata tidak diperlukan. Wang Feng yang sedang memegangnya colorful salju sabre iris membuka ki membungkus dirinya, dan melangkah keluar dari itu. Dia mengirimkan serangan pedang, kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat. Ia mengirim 38 serangan pedang berturut-turut. Mereka dikombinasikan dengan satu sama lain dan membentuk ki saber besar yang hampir seperti sebuah lubang hitam. Mengisap semua udara di sekitarnya, dan menciptakan ruang vakum tanpa penghalang, meningkatkan kecepatan mengirisnya lebih dari 3 kali. Mereka semua menyerang tempat pria hitam berdiri. Retak, tanah itu diiris terbuka. Ini meninggalkan bekas yang mendalam, semua tanaman dan bunga di sekitar itu telah jatuh ke dalam celah besar. Ye Chen tampak sangat serius. Apa serangan menakutkan? Di bawah serangan semacam ini, bahkan puncak tahap ketiga dari pure jade tubuh meningkatkan spellnya tidak bisa mengatasinya. Hanya jika ia berhasil memasuki tahap keempat, maka ia mungkin memiliki kesempatan untuk memblokir itu kepala on. Jika tidak, semua bisa ia lakukan adalah menghindarinya. Para murid batin dari Utara Salju Martial Academy pasti tidak mudah target, kecakapan pertempuran masing-masing adalah sebagai orang-orang dari Emerald Martial Palace. Di satu sisi, mereka bahkan mungkin lebih kuat. Pria hitam telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Tidak ada yang tertinggal, bahkan tidak tulang atau abu. The Saber Ki Wang Feng telah menciptakan terlalu cepat dan terlalu kuat, sementara kecepatan lawannya itu bahkan lebih buruk daripada pria Ye Chen baru saja membunuh.
Gak, saat ia meludah keluar seteguk darah, wajah Wang Feng berubah pucat, dan ia dipaksa untuk menjatuhkan salah satu lututnya ke tanah. Menghentikan Ye Chen dari datang untuk membantu dia, Wang Feng mengatakan saya baik-baik saja, itu hanya karena melaksanakan vacuum membunuh Blade oleh kekuatan, hal ini menyebabkan ki dan darah saya mengalir ke belakang. Anda pergi memeriksa Yuan Suemei. Vacuum membunuh pisau, apa nama yang cocok? Ye Chen mengangguk, dan mulai berjalan menuju pertempuran lainnya. Musim semi rain. Di luar semak-semak yang tumbuh, kaki Yuan Suemei ini tidak menyentuh tanah. Dia mengambang di udara seolah-olah dia adalah ringan. Pedang perak tipis di tangannya bergetar sangat cepat. Itu begitu cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk mata manusia untuk menangkap. Anda hanya bisa melihat berkas cahaya pedang itu melesat keluar. Mereka hampir sama banyaknya dengan air hujan. Mengusir, mengusir. So, rumput di bawah kaki pria jahat telah dihancurkan, hampir tampak seperti itu telah diserang oleh belalang. Dia dipaksa untuk menggunakan seni defensif untuk melindungi diri dari hujan seperti cahaya pedang. Summer Rain. Setelah melihat bahwa orang hitam mampu memblokir gelombang pertama cahaya pedang, Yuan Suemei tampak terganggu. Tapi gerakan pedangnya benar-benar berubah. Serangan halus dan lembut awal berubah sangat kasar dan brutal sekarang. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menahan? Menghadapi cahaya pedang tak berujung, ia adalah orang yang sangat jelas tentang kekuatan cahaya pedang. Jika serangan sebelumnya adalah seperti hujan musim semi, maka serangan sekarang adalah seperti hujan musim panas, karena mereka sangat dituangkan ke bawah, mereka hanyut pembelaannya, lapisan demi lapisan. Autumn Guntur. Meninggalkan orang hitam tidak ada waktu untuk melawan, Yuan Suemei berubah gerakan pedangnya sekali lagi. Kali ini, cahaya pedangnya terkandung kekuatan guntur, seperti hujan di musim gugur. Lapisan defensif benar-benar terbelah, pria hitam berteriak dengan horor besar, aku menyerah. Aku akan pergi sekarang. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ye Chen menggeleng. Dibandingkan dengan dua sebelumnya, pria hitam yang tampak paling menakutkan dan penuh aura membunuh, ternyata menjadi yang paling pengecut dan rentan dari mereka semua. Itu benar-benar tidak seperti bagaimana ia digambarkan dirinya. Namun, ini juga telah ditampilkan kompleksitas emosi manusia, mentalitas seseorang tidak bisa hanya dinilai dari penampilan mereka. Ada orang-orang yang tampak cerah di luar, tapi sangat jahat di dalam. Ada beberapa ulama tenang dan sopan yang pada kenyataannya adalah menyeramkan dan kacau di kepala mereka. Ada juga orang-orang dengan rasa keadilan, tetapi melakukan hal-hal yang paling tidak etis. Yuan Suemei telah memutuskan untuk membunuhnya. Tidak ada alasan baginya untuk tidak. Jadi, sekali lagi, gerakan pedang menjadi lebih cepat, cahaya pedang petir gila dimakamkan pria hitam sepenuhnya. Retak, retak, retak. Ada semakin banyak lubang muncul di pembelaannya. Akhirnya, defensif Zenki tidak mampu menangani serangan lagi dan serangan sepenuhnya. Begitu ia kehilangan perlindungan, dia ditembak melalui, dan kehilangan nyawanya. Fiuh. Saat ia membiarkan keluar menghirup udara, Yuan Suemei menurunkan tubuhnya, dan sekali lagi kakinya menyentuh tanah, dahinya ditutupi bersinar butir-butir keringat. Ye Chen tersenyum, The Four Seasons Sword Art dari Rudra bela diri sekolah ini memang luar biasa. Hal ini terlalu buruk bahwa saya tidak dapat menyaksikan paling kuat seni pedang musim dingin. The Four Seasons Sword Art adalah bumi rilem pedang seni, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya itu hanya Four Seasons Rain Sword Art. Dibandingkan dengan nyata Four Seasons Sword Art, itu adalah apa-apa. Namun, seni tinju yang saudara Ye baru saja digunakan benar-benar menakjubkan. Anda bahkan bisa menyerap lawan Ki dan memanfaatkannya untuk menyerang, memungkinkan Anda untuk membawa mereka ke bawah dalam sebuah langkah tunggal. Yuan Suemei menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen menggeleng dan memaksa tersenyum. Mencoba untuk menang dengan kata-kata terhadap Yuan Suemei hampir mustahil. Di sisi keluarga Lin, semua orang menghela nafas besar. Semua telapak tangan mereka penuh keringat. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk bergabung pertempuran dan menghadapi kematian mereka jika diperlukan. Namun, para murid bela diri telah hidup sampai dengan harapan dan reputasi mereka. Meskipun mereka tampak seperti mereka akan kehilangan pertempuran, pada saat yang kritis, mereka menggunakan seni bela diri yang sangat kuat, dan akhirnya membunuh 3 laki-laki hitam. Ketika mereka berpikir tentang kekuatan mereka sendiri, mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak memiliki hak untuk membandingkan diri dengan para murid bela diri. Oke, semua orang, mari kita kembali ke misi kami. Kami kehabisan waktu, kita harus kembali sebelum matahari terbenam. Lin Xiaoxu kata,
sambil menyibakkan rambut di atas dahinya dan terselip di belakang telinganya. Anda benar, Nona. Saya tidak akan pernah ingin menghabiskan malam di Red Blood Forest. Saya takut bahwa saya tidak akan hidup untuk melihat matahari terbit. Memang, malam di Red Blood Forest 10 kali menakutkan daripada hari. Ayo, semua orang, mari kita buru-buru. Pada gagasan menghabiskan malam di Red Blood Forest, wajah semua orang benar-benar berubah pucat. Bahkan 6 kondensasi prajurit Reality Realm di tim penjagaan takut. Meninggalkan penjaga keluarga Lin dan Lin Xiaoxue untuk hal-hal mereka, Yuan Suemei dikatakan Ye Chen, dalam perjalanan kembali, kami akan harus bergantung pada Anda, Saudara Ye. Sebelumnya, saya harus menggunakan semi, musim panas dan musim gugur pedang seni. Ini telah sangat terpengaruh meridian saya hanya bisa menggunakan 70% dari daya saya sekarang. Kemudian, dia melirik Wang Feng yang duduk ke samping, memulihkannya Zen Qi, dan berkata, Facuom Wang Feng membunuh pisau bahkan lebih kuat dan brutal. Dia mungkin terpengaruh lebih buruk dari saya. Ye Chen mengangguk tidak apa-apa, aku ini. Gerakan pertama dari Tyrant Fist itu tidak lebih buruk daripada Facuom membunuh Blade, itu juga memiliki jumlah yang sama dari ketegangan pada meridiannya. Itu hanya bahwa tubuh fisik Ye Chen sangat kuat, kekuatannya sudah mencapai 15.000 pound. Itu sudah bisa dianggap dekat dengan batas manusia. Mulai sekarang, meningkatkan kekuatannya oleh bahkan 1 pon akan sangat sulit, kecuali ia mampu meningkatkan pure jade tubuhnya meningkatkan mantra sekali lagi, dan berhasil mencapai keempat atau tahap kelima. Orang-orang berjubah hitam yang tidak membawa cincin penyimpanan. Tapi, Ye Chen tidak keberatan ini terlalu banyak. Ye Chen menemukan tempat yang bersih dan duduk ia mengambil beberapa batu peringkat jiwa rendah dan mulai memulihkan Zen Qi bahwa ia telah habis. Waktu berlalu dengan cepat, dan matahari mulai turun. Meskipun ada lebih banyak herbal untuk mengumpulkan, Lin Xiaoxue masih memutuskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan Red Blood Forest. Itu bukan perjalanan yang mudah kembali, tapi jumlah binatang setan yang mereka temui pasti lebih rendah daripada mereka harus menghadapi perjalanan mereka di. Mungkin pada malam hari, kengerian sebenarnya dari Red Blood Forest mungkin akan mengungkapkan diri. Pada saat kelompok kiri hutan, malam telah tiba. Setengah bulan hadir di langit dan dunia sudah benar-benar tenang. Wow. Kelompok ini samar-samar bisa mendengar suara tangisan seorang wanita dari bagian terdalam dari hutan. Mereka tiba-tiba merasa dingin turun tulang belakang mereka. Untungnya kami punya awal. Darah Forest Red ini terlalu menakutkan, tidak ada yang pernah pergi ke bagian terdalam dari hutan. Saya mendengar beberapa rumor bahwa ada banyak binatang setan yang muncul pada malam hari. Kapten tim penjagaan menyeka keringat dari dahinya, seperti katanya dengan nada cemas. Yang lain juga setuju dengan dia. Setelah mereka keluar dari hutan, sisa perjalanan mereka kembali ke rumah itu mudah. Kelompok ini tiba di Ramai Hitam Stone Town, dalam waktu kurang dari 1 jam. Ye Chen, Yuan Suemei dan Wang Feng tinggal dengan keluarga Lin untuk malam. Mereka meninggalkan rumah keluarga Lin keesokan harinya dan pergi sendiri-sendiri. Waktu berlalu sekilas untuk prajurit. 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Ye Chen terus menghabiskan hari-harinya hanya seperti murid dalam lainnya. Ia akan melatih selama 2 hari dan akan pergi ke misi selama 3 hari ke depan. Dia akan menghabiskan sisa minggu di jalan. Ini telah menjadi rutinitasnya. Meskipun itu tampak seperti cara yang membosankan untuk menghabiskan waktu, itu tidak. Ye Chen bisa belajar lebih banyak tentang adat dan budaya dari semua tempat yang ia kunjungi. Ada semua jenis misi. Semua misi yang tidak tentang membunuh orang, kadang-kadang bahkan ada misi untuk menyampaikan paket. 1 minggu yang lalu, Ye Chen telah menyampaikan surat kepada seorang jenderal tinggi peringkat bangsa Windy Lin Zhenghao, yang telah memberinya busur militer sebagai hadiah. Panah ditembak oleh busur yang bahkan bisa menembus normal kondensasi Reality Realm prajurit defensif Zen Qi. Ye Chen baru saja kembali setelah menyelesaikan misi rank abu-abu bintang 1. Dalam perjalanan mendaki gunung, beberapa murid dalam yang juga baru saja kembali dari misi mereka tidak terburu-buru untuk kembali dan melaporkan ke Cloud Istana Terapung. Sebaliknya, mereka kontinu berjalan santai. Mereka tampaknya berbicara tentang sesuatu. Tahukah kamu sesuatu yang besar terjadi di Emerald Martial Palace? Apa yang bisa terjadi pada Emerald Martial Palace? Jangan bilang mereka juga telah dibasmi seperti Martial Sekolah Jahat Earth. Hal ini tidak bisa. Masing-masing dari 5 lembaga bela diri atas memiliki beberapa nenek moyang tua menekan benteng. Bahkan jika itu mereka prajurit yang kuat yang telah membunuh semua orang dari Evil Earth Martial School, mereka tidak akan berani menyerang sembarangan. Tidak,
Bukan itu. Ini adalah sesuatu yang menyangkut generasi muda. Saudara Fang, berhenti mengambil waktu Anda, dan hanya memberitahu kami. Tuan Muda Emerald telah mencapai rilem menggenggam Yuan. Meskipun suara pembicara tidak keras, semua murid dalam sekelilingnya mendengarnya keras dan jelas. Apa? Tuan Muda Emerald telah menjadi menggenggam Yuan rilem prajurit sangat tantangan pertama bagi prajurit adalah untuk terobosan yang rim reality kondensasi ke rilem menggenggam Yuan. Jika tidak seorang jenius yang sangat berbakat, itu akan mengambil setidaknya 3-5 tahun. Tanpa bakat, tidak jarang untuk pejuang terjebak di puncak akhir rilem reality kondensasi. Betul, Tuan Muda Emerald telah mencapai puncak akhir rilem reality kondensasi hanya setahun yang lalu. Bagaimana ia bisa memiliki terobosan sudah? Apakah ini tidak membuat dia yang terbaik di antara generasi muda ini juga berarti bahwa Tuan Muda Duanmu dan Tuan Muda Utara Salju telah benar-benar dipukuli? Bahwa murid batin yang disebut Saudara Fang kata, misi saya adalah dekat dengan Emerald Martial Palace, saya mendengar tentang berita ini kebetulan. Mereka mengatakan bahwa pemimpin Emerald Martial Palace, Zhuang Qingxian, akan keluar dari pelatihan pintu yang tertutup untuk merayakan kesempatan ini pada 9 Juli. Mereka juga mengundang semua lembaga bela diri yang lain. Oh wow, sepertinya memang benar. Tuan Muda Emerald memang berbakat. Beberapa tahun yang lalu, ada 3 guru muda lainnya bersaing dengan dia. Terlalu buruk, saudara senior yang kedua kami tidak bisa hidup sesuai dengan harapan, dan telah dikalahkan oleh 3 lainnya. Sekarang, hanya Tuan Muda Utara Salju dan Tuan Muda Duanmu dapat bersaing dengan dia. Mendengar berita itu, Ye Chen juga sangat terkejut. Meskipun ada hanya celah kecil antara puncak rilem reality kondensasi akhir dan rilem menggenggam Yuan, itu hampir mustahil untuk memiliki terobosan, kecuali jika Anda sangat berbakat dan ditentukan. Tetapi sekali prajurit berhasil mencapai rilem menggenggam Yuan, ia bahkan akan bisa terbang, seperti burung-burung di langit. Jika mereka memiliki cadangan besar Zenki, bahkan 10.000 mil hanya akan hari perjalanan. Mereka bisa melepaskan sejumlah besar kekuasaan dengan hanya gerakan terkecil mereka akan mampu membunuh kondensasi reality rilem prajurit sebagai mudah sebagai membunuh ayam. Dengan kata lain, jika Tuan Muda Emerald ingin membunuh Tuan Muda Duanmu dan Tuan Muda Utara Salju, itu hanya akan membawanya beberapa gerakan. Dan jika ia ingin membunuh Tuan Muda Hanshan dari Sky Cloud Martial School, ia bisa melakukannya dalam 1 detik. Dia telah menjadi yang terbaik di antara generasi muda dari Windy Nation, dan tidak ada yang bisa bersaing dengan dia. Murid yang terus berbicara, selain itu, ada juga seorang murid inti baru di Emerald Martial Palace. Saya mendengar bahwa itu adalah seseorang bernama Ji Xueyan. Gadis ini sangat berbakat, ia mencapai rilem reality kondensasi akhir pada usia 16. Dia menguasai peringkat bumi rilem seni bela diri yang rendah, dan berhasil mengalahkan banyak murid-murid inti dan menjadi salah satu murid inti atas. Beberapa bahkan disebut sebagai salah satu dari baru atas 4 murid dari Emerald Martial Palace, bersama dengan Tuan Muda Emerald, Patah Palem Liu Wuxiang dan pria batu Sipotian. Ji Xueyan bukankah dia anggota dari keluarga Ji? Aku tahu tentang dia memiliki gerakan seni yang besar. Ji Xueyan. Mendengar mereka, Ye Chen tampak sama di luar. Namun, ia merasa tekanan besar. Saat ini, ia masih hanya kondensasi reality ranah prajurit awal. Meskipun ia bisa mengalahkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada sendiri, ia tidak yakin bahwa ia bisa mengambil tantangan dari kondensasi prajurit reality rilem akhir. Dia tahu bahwa jika ia pernah mengalami akhir kondensasi reality rilem jenius, maka ia tidak akan punya kesempatan. Aku harus menerobos. Ye Chen mengambil keputusan, dan meningkatkan kecepatan berjalan. 80.